wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Suendi MAD, dan juga terkhusus yang kami banggakan pada Ibu Dr. Rizky Handayani MA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di forum yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang metode penelitian, lapangan, perpustakaan, dan juga internet. Dan saya rasa materi ini sangat penting bagi kita semuanya, baik itu bagi teman-teman yang ingin memulai penelitian, dan sehingga penelitian yang kita laksanakan itu benar-benar tepat dengan metode tertentu, sehingga hasil penelitian kita bisa kredibel seperti itu. Nah, dalam hal ini saya tidak akan memperpanjang pembukaan ya, saya langsung beri waktu kepada pemateri kita. Pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Suendi terlebih dahulu. Nah, nanti akan dipaparkan oleh yang lebih mendalam pada Ibu Rizky. Padanya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati Bu Sekprodi yang sangat luar biasa, Bu Dr. Rizky Handayani, yang biasa dipanggilnya Bu Yayan. Kayaknya nggak bisa ngomong Yani sih ya. Yayan, juga teman sekalian. Matur nuwun, makasih banyak Bu Yayan sudah ikut gabung, sudah insya Allah kita akan terus melakukan hal yang produktif lah, mudah-mudahan dengan kawan-kawan kita ini. Teman sekalian, mungkin sebelum memasuki pada metode penelitian, saya ingin mengupdate beberapa progres ya. Jadi pertama ini kita akan terus lanjutkan yang kayak gini rutin setiap Selasa, seperti sekarang jam 1 sampai jam 3. Kemudian kita bersyukur juga di website SPS karena tiap hari ada berita terus. Itu kenapa? Karena kontribusi kawan-kawan sekalian. Yang komandani itu Mbak Fido ini komandan. Ya, Mbak Fido, Mas Arman, Mbak Aisyah, kemudian juga Mas Farhan dan kawan-kawan yang lain. Untuk apa? Untuk bisa membantu kita semua sekolah SPS ya, dan juga sekaligus kita sama-sama belajar untuk mengupdate diri, melatih diri, mengasah diri supaya kita biasa menulis, termasuk juga menulis pada reportase. Dan ini sudah berlangsung dan alhamdulillah. Jadi sekarang yang bisa lihat itu gara-gara ini nih kawan-kawan ini semuanya. Ini mereka semuanya yang nulis nih. Itu Mas. Nah kemarin kan jenengan ke Jogja ya. Jadi kita kumpul gimana nih? Ayo siap. Nah ini juga kawan-kawan kalau ada yang mau berminat, monggo kita dengan senang hati. Ya. Tapi syaratnya 2. Yang pertama niat untuk membekali diri, mengasah diri. Yang kedua untuk ikut berkontribusi untuk SPS. Dan yang ketiganya tentu ikhlas ya. Ikhlas itu benar-benar ikhlas gitu kan. 5M. Makasih Mas, masih mau bantu gitu. Itu. Jadi gak ada honor apapun kecuali hanya tadi. Yang berikutnya kita akan bergerak pada 3 zona. Zona pra riset, sedang riset, ya, lalu kemudian zona pasca riset. Zona pra riset itu ada seperti yang sekarang. Kita belajar tentang bagaimana merumuskan rumusan masalah, gimana cara menulis latar belakang, terus juga mungkin nanti kita akan belajar juga dengan academic writing yang lain, misalnya bagaimana kalimat itu bisa dibentuk, gimana cara penulisannya supaya tidak salah tipe, dan seterusnya, termasuk juga penggunaan AI dan seterusnya kita akan terus lakukan. Ini forum di hari Selasanya gitu, Mas Julizar. Ini komandannya dan Mas Julizar. Jadi Selasa ini pemretnya ini adalah beliau nih. Yang bikin berita-berita itu beliau juga kalau setiap hari kegiatan Selasa ini.
dari tangan-tangan beliau inilah. Jadi bukan dari saya, bukan, dari beliau ini. Saya hanya ayo aja gitu. Nah, kemudian yang proses, jadi kalau di SPS ini kan secara formal kita ada WIP ya, work in progress. Nah, nanti kita ingin juga yang kawan-kawan yang sudah proposalnya sudah ada, sudah baru bab 1, bab kedua, bab ketiga misalnya, supaya itu tidak mutung, ngerti mutung ya, berhenti di tengah jalan, bingung karena semaput, aduh tambah bingung, apa nggak ngerti ini gimana berikutnya lanjutannya, termasuk juga untuk bisa supaya tajam, tentu itu perlu ada satu interaksi di antara kita semuanya, saling memberi, mengkritik dan juga saling memberikan masukan, yang itu semua saya kira tidak semata-mata antara mahasiswa dan dosen, tapi juga antar mahasiswa juga bisa kita lakukan. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bergerak lagi di sini, mudah-mudahan Mas Arman sama Mbak siapa, Zikren ya, Zikren akan mencoba untuk mendesain itu. Jadi kawan-kawan yang sudah punya proposal supaya lebih matang lagi gitu ya, monggo kita akan ya sebelum dibanting oleh Bu Yayan, banting dulu bareng-bareng gitu. Gitu. Ini yang dari progresnya, rencana itu. Mungkin rencana di hari Rabu kali ya, Mas Arman ya. Yang ketiganya itu adalah pasca risetnya. Pasca riset itu apa? Yang sudah promosi, ya, yang sudah kayak tadi ada promosi gitu. Ini diapakan nih? Nah, tentu kita perlu ada pertama ada bentuk bedah risetnya, pasca riset, supaya yang tahu kan tidak hanya di dalam ruangan itu saja gitu loh, tapi kita akan sama-sama apa namanya, ini ya harapan kita semua, keinginan kita semua, kita ingin melakukan itu, bedah riset dengan cara berdiskusi dan seperti sekarang ya, langsung ke konten-kontennya, termasuk juga kemarin saya udah izin udah pamit ke Bu Yayan, itu kan ada tempat podcast yang di situ ada ruangannya, ada alatnya, ada seterusnya, dan itu memungkinkan dan silakan untuk kita bisa pakai. Memang problemnya itu satu ini, Mas Arman lagi nyari-nyari orang, ini siapa yang bisa bikin edit videonya itu. Jadi kalau kawan-kawan punya kemampuan untuk membantu untuk bareng-bareng tadi ya 5M tadi, makasih masih mau membantu gitu. kita kita bergerak ke sana. Saya juga nanti kalau misalnya kemarin Mas Arman sudah coba hunting, tapi ternyata dia juga lagi agak sibuk kan yang lain. Kalaupun nggak ada, mungkin kita akan coba dengan kawan-kawan S1 yang dari Saintek gitu ya. Anak itu juga canggih-canggih, anak perpustakaan itu kan. Oh ya, di sini di mana? Beberapa yang sering magang, itu anak-anak perpustakaan itu, apalagi saya kan pernah di prodi terjemah, dia itu ada mata kuliah penerbitan, salah satu materi itu tentang layout. Jadi anak-anak itu canggih-canggih tuh, layout video, layout buku, bagus tuh. Perpustakaan juga dia ada materi itu. Mungkin nanti mohon dibantu ya kalau ada biar, tapi itu tadi syaratnya 3 tadi. Satu, mengekspresi diri, belajar diri gitu ya. Yang kedua, ingin berkontribusi untuk institusi kita. Yang ketiganya siap dengan 5M gitu. Makasih Mas, Mbak masih mau membantu. Bantunya itu pakai M bantu. Itu. Gitu ya. Nah, termasuk juga pada pasca riset itu kita akan mendampingi bareng-bareng dan kawan-kawan, dan juga tentu Bu Yeye dan kawan-kawan dosen, kita akan coba untuk mendampingi yang sudah selesai promosi tadi untuk bisa diakses terbit di jurnal dan juga sekaligus terbit di buku. Saya sekarang lagi mendampingi Mas Febrineldi ya, yang sudah promosi. Saya arahin, coba Anda ambil dari halaman ini, lalu kemudian kita publish bersama gitu. Nanti insya Allah Bu Yeyen, saya dan juga kawan-kawan dosen yang lain siap membantu untuk mendampingi supaya dari jurnal-jurnal dari tesis, disertasi kawan-kawan sekalian itu bisa diekstrak menjadi artikel yang terpublikasi. Kemarin sudah kita bahas juga
terkait bagaimana mencari jurnal yang sudah terakreditasi di Sinta dan seterusnya. Kalau memang masih belum ini lagi, kita nanti di tiap selesai kita mantapkan lagi gitu ya, untuk bagaimana cara menulis di artikel di jurnalnya itu. Hari ini saya pun lagi kemarin saya sudah submit ke JPI, Jurnal Perikanan Islam, sudah scopus, sudah ada balasan, tinggal ini lagi diperbaiki nih, gitu ya. Gitu. Nah, kawan-kawan juga sama ya. Saya ingin mendampingi kawan-kawan supaya hasil tadi yang sudah promosi bisa terpublikasi di jurnalnya. Nah, termasuk juga saya ingin juga mendorong kawan-kawan sekalian, kalau diterbitkan oleh penerbit buku, bagusnya jangan abal-abal, jangan hanya sekedar selesai untuk menyerahkan ke Bu Yayan gitu, untuk secara administratif selesai. Tapi kita ingin penerbit bukunya juga kredibel gitu, bukan penerbit buku rumahan gitu, yang sayang gitu. Itu kan karya produksi kawan-kawan yang sudah potang panting gitu. Nah, kemarin saya sudah coba kontak dengan Raja Wali, dia mungkin untuk bisa dilakukan kerjasama. Raja Wali Press itu, Raja Wali Press, ya Raja Wali. Raja Wali. Oh gitu. Ya, nanti kita juga undang dengan kawan-kawan penerbit yang lain. Nah, terutama ini yang kawan-kawan yang sudah promosi untuk diangkat ke sana kita publish. Nah, jadi bedah riset gitu dan publikasi gitu. Nanti bisa dalam bentuk diskusi kayak gini, kemudian juga dalam bentuk podcast dan juga pada aspek penerbitannya. Nah, ini semuanya dilakukan oleh kita, dan kemarin saya sudah pamit ke Pak Direktur selaku pimpinan SPS, lanjutkan Mas Andi, teruskan biar atas nama SPS saja, meskipun yang gerak ya kita juga gitu, tidak apa-apa. Tapi ini adalah untuk menguatkan kebersamaan dan juga menguatkan katakan kredit buat SPS itu sendiri, kredit buat kita semuanya gitu, Bu. Dan alhamdulillah ini sampai saat ini kawan-kawan ya, gotong royongnya ini luar biasa kawan-kawan. Nah itu ya, jadi kita ingin bergerak ke sana Bu Yayan. Jadi mohon bimbingannya juga Bu Yayan, mohon dampingannya, mohon arahannya supaya kawan-kawan ini adalah bibit-bibit tubuh kita yang betul-betul kita berharap dari kawan-kawan itu bisa lahir generasi-generasi Ciputat periode tahun 2020 sekian gitu ya, yang itu akan menjadi kontributor dunia, kontributor sekurang-kurangnya kontributor di Indonesia, bagaimana kajian keislaman itu bisa berpengaruh dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Gitu ya. Kita pengennya ke sana, kita olehnya tolong jangan sampai lemah semangatnya, tolong jangan sampai ya biasa, nggak apa-apa sih Yazid Bayan kus itu biasa gitu. Tapi jangan ya yang kus terus gitu kan. Kalau bisa yang Yazidnya terus gitu. Itu Bayan. Nah, hari ini kita masuk pada persoalan yang sangat luar biasa, keren. Ya, ini bagaimana kita untuk bisa melakukan perumusan metode penelitian. Bu Yayan sudah menyiapkan banyak hal perumusan metode penelitian. Kita teringat dengan kaidah at-thariqatu ahammu min al-madah. Ya, metode itu jauh lebih penting dibanding dengan materi itu sendiri. Jadi metode itu kalau kita kiaskan itu sama seperti hanya cara ya mengambil ada ikan, gimana caranya untuk mengambil ikan supaya efektif. Pada satu sisi atau pada satu kasus metode mancing itu efektif, tapi pada kasus yang lain metode untuk mengambil ikan dengan cara menjaring itu jauh lebih efektif. Nah itu semua tentu sangat tergantung dari apa yang akan kita cari. Nah, kemarin kita sudah bahas juga tentang perumusan masalah. Kata kunci untuk perumusan masalah itu adalah pertama, jangan masalah yang sifatnya mayor. Cukup satu rumusan masalah yang sifatnya mayor itu. Karena sesungguhnya satu riset itu hanya satu rumusan. Seidealnya ada seperti itu. Sehingga riset itu kan rumus dasarnya adalah small is beautiful. Kecil itu indah. Fokus jadinya. Dibanding banyak masalah-masalah yang akan kita kita akan cari jawabannya, tapi akhirnya kemudian ngambang semua jawabannya. Nah,
kembali pada rumusan masalah. Nah, ketika kita sudah menentukan, mampu mencari tahu apa yang akan kita cari, maka persoalan kemudian ada dengan apa cara untuk bisa mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah kita teruskan itu tadi. Nah, itu. Isu yang menarik adalah apa namanya sekarang nanti Bu Yen akan menjelaskan itu adalah ternyata penelitian itu tidak hanya secara apa namanya berbasis pada lapangan, kemudian juga tidak hanya berbasis pada pustaka, tapi juga ada yang berbasis online ataupun digital. Nanti Bu Yen akan bicara banyak tentang ini. Tiga-tiganya saya kira dalam progres hari ini itu sangat memungkinkan karena kajian-kajian yang sifatnya online, yang digital, yang sifatnya itu tadi internet, berbasis internet, hari ini sudah tidak bisa dilepas dari itu. Kemarin ya, kemarin waktu beberapa minggu yang lalu kita udah jelaskan juga bahwa waktu pembahasan tentang akun Sinta, ya dua minggu yang lalu ya kalau salah ya, akun Sinta itu mengapa kita digeser mengenal pengenalan kita itu tidak hanya berbasis pada sumber-sumber yang sifatnya paper, tapi juga yang paperless, yang online. Oleh karena memang ini ada tantangan. Ada pergeseran otoritas saat ini, pergeseran otoritas dari paper menjadi paperless. Ya. Jadi otoritas kertas menjadi otoritas yang tanpa kertas, yang itu kemudian berbasis online. Maka semua publikasi itu akan jauh lebih efektif dan masif serta mudah diakses itu ketika sudah berbasis online. Dia bisa lebih mudah, gampang, dan lebih awet gitu ya, lebih lama itu oleh karena berbasis online itu tadi. Nah, ini baru belakangan ketika saya mungkin Bu Yayan juga pada saat itu sedang studi, ini pergeseran digital yang semacam ini kan tidak pernah belum ada gitu. Saya pun misalnya waktu itu ketika katakan saya melakukan riset tentang disertasi Islamisasi ilmu tentang di ISTAK di Malaysia, itu saya cari-cari di sini jarang buku itu. Kayak apa ya? Saya harus datang ke Malaysia, datang ke sana. Memang butuh kos, butuh biaya saat itu. Karena secara digital online belum ada, gitu. Belum ada. Jadi kalau misalnya sekarang Mbak Hafidoh mau cari riset kemana itu saya kira di internet sudah itu bisa. Cuman kan persoalannya lagi-lagi seberapa care, seberapa pengetahuan kita yang cukup terhadap sumber-sumber pustaka yang digital itu tadi. Nah, Oke, gitu ya. Jadi sebagai materi kita hari ini terkait dengan metode penelitian tadi, apakah ini pustaka, apakah ya jenis penelitian pustaka atau dalam bentuk penelitian lapangan atau digital, ini perlu kita sama-sama tahu bagaimana batasan-batasnya. Termasuk juga metodenya, cara itu. Nah, kawan-kawan sekalian, ada berbagai macam teori-teori tentang metode riset. Salah satu yang katakan dalam 20 tahun terakhir itu ada namanya kemudian kita sebut dengan grounded research. Grounded research. Metode penelitian yang sifatnya terus berkembang, membiak gitu, seperti Gerindra gitu, jadi motor terus habis ini gitu. Nah, ada lagi juga metode penelitian yang etnografi, kita harus mendalami dan seterusnya. Itu banyak banget metode-metode riset itu. Yang saya kira metode ini, kalaupun tidak menjadi ahli, paling tidak kita mengenal dasar-dasarnya terkait dengan beberapa metode-metode tadi. Nah, ini semuanya metode-metode yang kayak gini tadi, itu sungguhnya adalah satu, bagaimana metode ini tepat digunakan sehubungan. Oleh karenanya, kita baru bisa melakukan penggunaan metode riset ketika kita sudah clear pada aspek masalah yang sudah kita putuskan atau yang sudah kita rumuskan. Ketika kita belum clear di rumusan masalahnya, itu boleh jadi dia bingung metode apa yang akan digunakan ya, karena rumusan masalahnya belum terselesaikan. Oke, saya hanya ingin mengantarkan saja, nanti Bu Yayan akan banyak menjelaskan tentang metode tadi, metode penelitiannya itu,
kepustakaan, lapangan, dan internet, dan beliau sudah menyiapkan paparannya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih Bu Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu, mungkin itu bahwa mengetahui tentang materi kita pada saat ini, yaitu kita mengetahui metode-metode dilakukan itu dengan tepat. Nah, untuk lebih mendalam pada Dr. Rizky yang dari Ya, terima kasih. Siapa? Saudara Zul ya? Ahmad Juni. Oh, saya panggilannya siapa? Nizar. Oh, Nizar malah, bukan Zul, Nizar, panggilannya Nizar ya. Terima kasih Saudara Nizar untuk kesempatannya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing pada dasarnya pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa semua teman-teman yang ada di sini, penggiat apa ini, tesis ya. Ini pejuang tesis, saya rasa ini pejuang tesis. Beberapa teman-teman saya rasa sudah mulai masuk pada tahapan, bukan lagi pada tahapan prapenelitian, tapi sudah rata-rata sudah di ACC proposalnya, sehingga sudah masuk pada tahapan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwendi yang pada siang hari ini mendampingi, mengawal kegiatan adik-adik dalam kegiatan yang sangat produktif ini setiap minggunya. Saya rasa perlu diapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wendy bersama teman-teman penggiat tesis ini ya, yang sudah meluangkan waktu. Saya rasa memang cobaan yang paling berat ya ketika menulis tesis itu adalah meluangkan waktu kita untuk mendengar ya, itu cobaan yang paling berat itu. Jadi rasa-rasanya kalau dulu ya, saya itu menulis tesis itu di tahun 2000 kisaran 2008 lah ya mulai itu ya. Saya lulus 2009, sama seperti Anda masih dalam kegamangan. Saya rasa itu persoalan bersama ketika mahasiswa yang basisnya waktu S1-nya tidak nyangka kena S2. Nah, itu problemnya itu ketika S1 kita nggak serius, nggak nyangka loh, tiba-tiba kita masuk S2 ngambil magister. Nah, terus tiba-tiba juga kita mengubah kebiasaan. Nah, itu mengubah kebiasaan yang awalnya tadinya main ya, nongkrong, asik di luar sama teman-teman aktivis, mungkin yang aktivis di kampus, lalu kemudian tiba-tiba harus ngedon di perpustakaan. Itu effort yang sungguh pergeseran budaya kerja kita yang cukup sangat berubah gitu ya, budaya baca kita harus membaca, kita harus akrab dengan literatur yang awalnya S1 kerjaan kita ya ala kadarnya, terus tiba-tiba sekarang harus fokus gitu ya. Nah, belum lagi nanti saya bisa merasakan bagaimana misalnya kegelisahan teman-teman udah merasa udah proposalnya kok udah bagus banget perasaan ya, terus tiba-tiba ujian proposal dibabat habis gitu ya, sama ini salahnya di mana gitu. Kita udah merasa itu sudah siratul mustaqim gitu, udah lurus banget nih, terus tiba-tiba ada aja, dan hebatnya penguji itu kok bisa ketahuan aja gitu ya bolongnya di mana gitu. Nah, berarti kan ada persoalan nih di situ. Nah, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya, karena memang dalam penelitian itu proses yang cukup panjang, karena ya kami aja ya teman-teman dosen bukan berarti dia maha tahu, tapi kami duluan tahu gitu ya. Kami duluan tahu, kita duluan kebetulan karena kita duluan tahu, kita lebih dulu sering melakukan penelitian sehingga penelitian itu menjadi akrab bagi kita. Jadi masukan-masukan yang diberikan saat ujian itu saya rasa berbasis pada pengalaman, karena bagaimanapun penelitian itu basisnya pengalaman sih. Jadi kalau saya sudah dari tahun berapa ya, misalnya mengajar metodologi penelitian ya, metode penelitian sastra khususnya, metode penelitian bahasa di Fakultas Adab.
basisnya itu memang teorinya itu hanya 30% ya. Karena meneliti itu problem proses, bukan problem pengetahuan. Jadi kalau sekedar kita tahu tapi tidak diaplikasikan itu nonsense gitu, nggak ada artinya. Jadi karena memang meneliti itu ya adalah ya kegiatannya. Makanya kalau kita lihat pada apa namanya definisi, penelitian itu adalah kegiatan, ya proses menjawab persoalan, menemukan masalah lalu menjawab gitu kan. Penelitian itu kan proses atau kegiatan menemukan masalah lalu kemudian menjawabnya. Nah, dalam proses itulah makanya kita harus hadir di situ. Ya, harus hadir. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu oke, menjadi pengetahuan yang harus memperkaya kita. Tapi kalau kita kaya saja, itu yang tadi banyak kita temukan gitu ya. Banyak orang yang apa ya berlimpah pengetahuan, informasi, tapi itu hanya sekedar data dalam penelitian itu tidak bunyi, yang tidak bunyi gitu ya. Hanya data saja dari awal sampai akhir hanya data dan itu banyak sekali kita temukan kadang-kadang kita temukan ini hanya data, tidak ada apa namanya proses analitis, tidak ada proses kritis di situ. Jadi problemnya banyak dalam penelitian. Saya rasa dalam beberapa pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, Pak Wendy ya, sudah dibahas ya terkait saya rasa tahapan-tahapan yang mulai dari membangun bagaimana cara menemukan masalah, bagaimana merumuskan masalah. Ya, saya rasa itu akan terbiasa Anda lakukan kalau Anda terbiasa untuk menulis. Nah, tahapan selanjutnya kalau kita sudah mulai melakukan apa namanya sudah merumuskan masalah ya, biasanya kalau dalam struktur proposal itu ada namanya metode ya, metode penelitian. Nah, saya ingin mencoba untuk mengeksplor di sini. Sebenarnya sih sharing aja ya, karena pada dasarnya Anda lebih tahu mungkin dari saya. Apalagi saya, ya saya ini kan apa ya, fokusnya di sastra Arab ya, bahasa sastra Arab. Lalu saya mendapat tambahan apa namanya keahlian di bidang filologi karena S3 saya di bidang filologi Pak Wendy. Dulu waktu apa ada beasiswa dari rektor. Nah, itu saya salah satu yang masuk apa yang diberikan beasiswa di situ untuk mengkaji filologi. Jadi agak nyebrang dari penelitian sastra Arab lalu kemudian ke filologi, tapi nggak nyebrang banget karena memang itu sama-sama kajiannya bahasa, sama-sama kajiannya budaya. Nah, kalau kajiannya budaya, humaniora, sosial, pada dasarnya nggak jauh-jauh sih kajian seputar sosial, budaya, humaniora, itu semua biasanya kita menggunakan metodenya itu adalah kualitatif, ya. Biasanya kualitatif. Ya karena di Fakultas Adat ya khususnya di prodi saya itu tidak ada mata kuliah kuantitatif gitu. Jadi cara mengukur objek yang kajiannya itu budaya tidak bisa, dia dinamis, tidak ada kebenaran gitu, ada kebenaran yang pasti untuk kajian budaya. Makanya dalam kajian antropologi, sosiologi, sastra, bahasa itu rata-rata menggunakan penelitiannya kualitatif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Suendi, atau Riko ahamu minal madah. Kenapa? Karena untuk ya kalau dalam kajian sastra ya hasil itu bisa berubah. Yang penting pakai metode apa sih? Metode itu cara pisaunya, cara kerja kita. Makanya kalau kita melakukan penelitian ya atau kita misalnya saya membaca sebuah penelitian atau sebuah artikel itu nggak nggak perlu apa membaca secara utuh banget, tapi kita bisa membaca secara singkat dari metode yang digunakan apa. Jadi metode yang cara kerja penelitian itu bisa menggambarkan atau memberikan arah pada hasilnya. Itu sudah kelihatan tuh kalau yang biasa baca artikel itu udah kebayang sih misalnya. Nah, temuan-temuannya itu kalau di bidang sosial itu atau budaya itu bisa dinamis, bisa bersifat berubah-ubah sesuai dengan fenomena gitu ya, fenomena. Nah, di pengkajian Islam ini rata-rata pengkajian Islam ini tentu saja bidangnya sosial ya, sosial budaya. Memang ada beberapa teman-teman yang pendidikan mungkin masih yang menggunakan kuantitatif.
Lalu kemudian yang biasa kuantitatif lagi itu ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah yang saya lihat kecenderungan proposalnya gitu ya. Itu kuantitatif gitu ya. Selebihnya saya rasa tafsir nggak pernah menggunakan pendekatan kuanti. Psikologi juga kuanti dia ya, karena dia harus apa namanya basis datanya itu ya. Nah intinya dalam setiap penelitian ya, nah ini. Kata saya enggak sih, punya saya lebih lola makanya nggak saya bawa, malu-maluin. Nah intinya ini sebelum saya masuk ya ke ini, ya intinya dalam kajian budaya, kajian sosial, kajian politik, apa sosial humaniora gitu, ya peneliti sebagai instrumen kunci. Jadi the researcher is the key instrument. Jadi ya jadi kalau dalam mengkaji sosial budaya dan lain sebagainya, kita sebagai apa yang dimaksudkan dengan kita sebagai instrumen kunci adalah peneliti sebagai tentu saja sebagai pembaca fenomena. Kita yang melihat ada kan kegelisahan akademik itu ada ketika kita melihat fenomena yang tidak sinkron ya antara realita dan teori. Nah, jadi kita sebagai pembaca data, lalu kemudian kita juga sebagai yang mengumpulkan data, ya. Jadi semua ada di kita. Kita yang membaca data, mengumpulkan data, lalu kemudian mengklasifikasikan data, lalu pada akhirnya kita yang nantinya akan menafsirkan ya, kita yang kemudian akan menafsirkan data-data tersebut. Dan jadi memang dalam kajian kualitatif ini khususnya, karena saya tidak akan bicara pada kuanti karena saya tidak ahli ya, karena penelitian kuanti akan memiliki apa namanya cara yang berbeda dalam pengumpulan data. Jadi basisnya dalam penelitian kualitatif itu adalah ya kita sebagai instrumen kunci, karena kita yang membaca data, mengidentifikasi, mengklasifikasi, sampai pada akhirnya kita menafsirkan serta menyimpulkan hasil penelitian kita. Jadi bagaimanapun ya penelitian kualitatif sebagai human instrument. Jadi manusia yang sebagai instrumen kuncinya, dan manusia itu adalah kita sebagai peneliti seperti itu. Nah, kita apa namanya peneliti dalam kajian kualitatif ya, sejak awal sudah menentukan kita akan meneliti apa sih, fokus penelitiannya sudah mulai kita yang menentukan gitu ya. Lalu kemudian kalaupun setelah Anda melakukan apa namanya menentukan fokus penelitiannya akan bicara pada aspek apa atau pada bagian yang mana, variabel yang mana, maka kemudian kita juga yang akan menentukan untuk menjawab permasalahan yang kita akan kaji. Data yang kita butuhkan itu apa? Kita juga menentukan. Informan yang kita butuhkan itu apa? Nah, maka baru kemudian kita akan menentukan data kita itu ada di mana gitu ya. Ada di perpustakaan kah? Ada di lapangan kah? Ya, atau ada di mana gitu. Nah, jadi proses pemilihan data kita sebagai instrumen kunci yang menentukan data seperti apa yang kita butuhkan. Itulah yang kemudian membawa kita pada bagaimana kita memutuskan teknik pengumpulan data, ya, yang nanti akan kita bahas sebagai teknik metodenya kita menggunakan metode kepustakaan kah, metode lapangan kah, nah ataukah sekarang sudah hadir lagi nih namanya metode teknik pengumpulan atau metode penelitian digital. Nah, yang pada dasarnya kan apa namanya ya digital itu dia masuk pada ranah apa sih gitu ya? Apakah dia sudah bisa berdiri sendiri atau seperti apa? Nah, lalu kemudian tentu saja setelah menentukan sumber datanya seperti apa yang kita butuhkan untuk menjawab persoalan kita, ya lalu kita kemudian akan mengumpulkan data. Kita sebagai peneliti mengumpulkan data, menilai kualitas data itu seperti apa, lalu kemudian menganalisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuan kita. Jadi proses inilah yang harus kita ingat selalu. Nah, ada tahapan-tahap, misalnya dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa kasus tentu saja tahapan-tahapan ini seringkali kita abaikan dari penelitian kita. Makanya kalau kita belajar metode penelitian dasar yang harus sifat
sebagai peneliti yang harus dimiliki oleh peneliti apa? Salah satunya adalah kejujuran. Ya, kenapa jujur menjadi penting dalam penelitian? Karena ketika kita memilih data yang kita gunakan, yang paling tahu data itu Anda, peneliti. Kita bisa aja bilang ini data penting, ini data nggak penting. Atau Anda bisa tahu ini data sebenarnya penting, tapi susah nih aksesnya. Lalu kemudian Anda abaikan. Itu banyak kejadiannya ketika Anda ujian pendahuluan. Udah ujian pendahuluan, tiba-tiba data yang penting, yang sebenarnya Anda tahu itu data penting, Anda abaikan. Sehingga ketika membuat kesimpulan atau temuan, itu tidak sepenuhnya menjawab masalah penelitian yang sedang kita buat di awal. Nah, itu problem tuh. Itu problem-problem yang seringkali kita temukan dan seringkali kita abaikan. Maka sejak awal dalam proses penelitian, jujur peneliti itu menjadi penting dan harus menjadi patokan utama Anda. Ya, harus jujur kepada diri sendiri dan kepada ya itu tadi masyarakat akademik. Ya, jadi karena Anda sebagai pengumpul data, Anda yang tahu ini datanya sumber datanya primer atau sekunder, apakah itu harus Anda hadirkan atau seperti apa? Gitu. Nah, lalu kemudian dari data, ya, dari data Anda sudah tahu tahapan yang Anda harus lakukan dalam penelitian Anda, maka persiapan Anda sebagai peneliti itu sebelum masuk kepada tahapan penelitian yang seperti yang sekarang sedang Anda lakukan, itu tentu saja ya kalau misalnya Anda ke sumber datanya pustaka atau sumber datanya lapangan, yang harus Anda pertanyakan lagi selain bekal kejujuran tadi, itu yang harus Anda siapkan itu adalah tentang kesiapan Anda, kesiapan peneliti untuk turun ke lapangan, ya, kesiapan Anda untuk sudah mulai menulis. Kalau Anda nanti menggunakan penelitian kepustakaan, Anda harus siap secara akademik. Secara akademik itu artinya apa? Ya Anda harus menguasai bidang itu. Anda harus paham betul topik yang ingin Anda bahas. Anda sudah harus ada penelitian terdahulu, primary research itu ya, pra penelitian. Anda sudah harus melakukan, sudah harus turun lapangan untuk mengkaji. Ya, kalau pertanyaan di sini muncul, perdebatan akademik yang dibangun apa? Jadi sudah penguasaan kita terhadap topik yang akan kita bahas dalam tesis itu sudah terang benderang gitu kan. Sehingga masuk pada tahapan penelitian itu tidak lagi buram gitu, tidak lagi meraba-raba. Problem kita itu adalah ketika kita menyusun proposal, maka kemudian proposal kita menjadi normatif, itu adalah problemnya adalah kita tidak secara pasti mengetahui persisnya problem yang ingin kita selesaikan apa, problem penelitian ingin kita jawab tuh apa, atau jangan-jangan sejak awal nggak ada masalah dalam penelitian Anda, itu problem banget. Jadi masalah pertama kita bahwa tidak ada masalah dalam penelitian kita, gitu. Nah, jadi kesiapan peneliti untuk secara akademik dan tentu saja logistik itu menjadi penting. Jadi harus menjadi ketika kita sudah membuat masalah, lalu kemudian kita pada akhirnya melihat bahwa ini data yang kita perlukan datanya di perpustakaan atau di lapangan. Nah, kita harus bertanya dulu kepada diri kita memiliki kesiapan logistik nggak sih gitu ya? Banyak yang harapannya tinggi gitu ya, atau misalnya masalah yang Anda rumuskan itu menuntut Anda untuk turun lapangan yang membutuhkan misalnya dana dan waktu yang cukup besar, yang cukup banyak. Sementara misalnya Anda tidak punya waktu yang cukup banyak, atau Anda tidak punya materi yang cukup banyak untuk turun ke lapangan. Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita secara pribadi. Karena kalau misalnya kita, kalau untuk kepustakaan, saya rasa Anda berbekal laptop ya, sekarang sudah jadi lah tesis itu ya, sudah jadi sekali. Ya, jangankan zaman Pak Wendy, zaman saya aja dulu tidak terlalu familiar digital itu. Sudah familiar tapi aksesnya terbatas. Sekarang aksesnya sangat terbuka. Ya, Anda bisa, bahkan UIN kan UIN, Kementerian Agama, Diknas, kalau Anda masuk ke perpustakaan, punya akun perpustakaan nasional, dia sudah berlanggan berbagai
literatur online ya yang ada di luar Indonesia gitu. Sudah dilanggan, Anda tinggal mengakses gitu. Nah, saya rasa untuk penelitian kepustakaan Anda bermodal laptop, Anda nongkrong seharian di perpustakaan atau dimanapun yang menyediakan WiFi itu sudah selesai. Ya, namun problemnya adalah ketika Anda ingin data Anda ini jenisnya adalah data lapangan. Nah, ini harus bertanya, apakah Anda kuat untuk mensuplai kebutuhan Anda di lapangan? Nah, itu menjadi penting tuh kesiapan Anda. Jadi bukan hanya kesiapan mental, kesiapan akademik, tapi juga kesiapan logistik Anda. Punya cukup waktu nggak Anda misalnya kalau ada yang mengkaji etnologi ya, etnografi, Anda punya waktu nggak 3 bulan untuk nongkrongin kampung itu, mantau dari awal sama keseharian mereka gitu. Kan misalnya ada yang terakhir itu kan misalnya tesis itu tentang kawin colong gitu ya. Nah, nguji nggak Pak Wendy yang tentang kawin colong itu di daerah mana ya waktu itu ya? Nggak tahu ya mana ya, Sulawesi ya? Iya ya, Bone ya atau mana? Pertanyaannya adalah kalau Anda mengkaji secara etnografi atau antropologi, Anda berapa lama mengobservasi? Itu turun ke lapangan. Anda menyaksikan nggak peristiwa kawin colong itu? Anda melihat secara langsung nggak? Anda punya uang nggak untuk stay di sana selama 3 bulan? Anda punya cukup materi nggak untuk melakukan penelitian selama minimal 3 bulan? Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai cita-cita kita besar, tapi kita tidak ngaca kepada kemampuan pribadi. Sehingga akhirnya buntut-buntutnya data yang didapatkan itu bukan dari observasi, tapi dari apa? Ya dari website-website, ya. Dan itu tidak signifikan atau tidak menjawab dari rumusan masalah yang dia bangun dari awal gitu. Jadi ada miss gitu ya, ada miss, ada ketidaksinkronan antara masalah dengan temuannya gitu. Nah, tentu saja pemahaman terhadap metode yang digunakan juga diperlukan. Jadi kita sejak awal sudah menentukan ini datanya data berupa apa. Nah, kalau datanya seperti ini, maka metode yang akan kita gunakan metode apa? Kualitatifkah, kuantitatifkah? Kan kalau dari segi apa jenis datanya, Anda perlu datanya kepustakaanKah? Jadi kalau kita bicara tentang kepustakaan lapangan dan digital, itu problem jenis ya. Problem jenis data yang digunakan dan teknik pengumpulan datanya seperti apa. Ya kan, yang menjadi problem itu adalah terkait dengan jenis datanya. Ya. Nah, jadi pemahaman tentang metode itu menjadi penting untuk menjawab atau untuk menjelaskan fenomena yang ada, fenomena alamiah. Kalau kualitatif itu kan fenomena alamiah apa yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita jawab gitu ya, ingin Anda analisis. Nah, pemahaman kalau misalnya ternyata seperti saya ya, misalnya metode saya kajiannya manuskrip misalnya ya waktu S3 gitu ya. Waktu saya S3 itu kajiannya manuskrip. Kalau Pak Wendy ini harus ke Malaysia, pasti dia lapangan. Ya karena datanya adanya di sana, nggak bisa kita akses di website. Sementara saya nggak perlu, walaupun dulu sebenarnya masih kepustakaan, sekarang sudah digital. Jadi sekarang itu untuk kajian-kajian filologi misalnya, kalau dulu ya ini cerita sedikit waktu saya S3 itu, saya harus mencari manuskrip itu nongkrong di Perpustakaan Nasional dari jam 8 sampai maghrib. Dan kita harus punya cara ya, untuk bisa nongkrong selama itu di perpustakaan. Dengan cara apa ya? Kita harus deketin tugasnya. Seharusnya orang diusir-usirin, ketika istirahat kita makan di situ. Sampai kita nemenin dia nutup pintu Perpustakaan Nasional. Itu yang saya lakukan waktu saya S3. Karena harus membaca manuskrip itu kan nggak seperti membaca naskah sekarang yang SPO-nya sudah kelihatan, yang langsung bisa baca cepat, nggak bisa. Kita baca udahlah tulisannya salah-salah, bolong-bolong, jelek gitu ya. Itu kan harus duduk manis, buka satu persatu, lembaran demi lembaran untuk memutuskan, oke, ini objek kajian kita. Nah, dulu saya harus datang ke perpustakaan karena datanya ada di perpustakaan, maka dia disebut sebagai data kepustakaan. Sekarang setelah untuk mendapatkan akses itu dulu harus beli, manuskrip harus beli di perpustakaan.
Selembar itu bisa jadi 3.000, tergantung tahun terbitnya. Jadi dari kisaran 1.000 sampai 3.000-an lah. Makin tua dia makin mahal. Bayangkan kalau dulu saya itu abad ke-11. Ya 18-17 sudah masuk abad 19. Itu 3.000 kali misalnya dulu itu setelah saya itu halamannya itu sekitar 500-an halaman. Itu saya beli, saya fotokopi gitu. Dan bukan saya yang fotokopi, jadi saya pesan dulu, besoknya saya kalau sudah jadi saya ambil gitu. Sekarang itu semua bisa diakses secara digital, bayangkan. Ngenes sih, ngenes banget. Kita sudah modal berapa juta untuk habis memfotokopi, tiba-tiba diakses via digital. Bisa, terbuka untuk umum. Nah, jadi data-data itu sekarang tersedia semua di digital. Itu kemudahan yang bisa kita temukan untuk yang sekarang. Jadi data-data kepustakaan itu semua bisa diakses melalui digital. Bahkan di PNRI misalnya, semua bukan hanya manuskrip, semua buku-buku sekarang dalam proses PDF, digitalisasi. Jadi dia memang programnya itu ya digitalisasi dan plus minus ya, plus minus. Ya, digitalisasi itu kan bagaimanapun ada kurangnya. Kalau internetnya lagi ngehang atau lagi di banyak orang, ya tentu saja kita tidak bisa mengakses. Tapi banyak kelebihannya dan mempermudah kita. Jadi dari bagian dunia manapun bisa mengakses itu. Nah, termasuk misalnya kita bisa mengakses data-data manuskrip misalnya yang ada di British Library. Ya, siapa yang punya uang ke situ kan? Tapi sekarang sudah bisa diakses. Sudah bisa mengakses yang ada di Jerman, yang ada di Tokyo dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kita harus paham betul metode apa yang kita gunakan atau yang kita treat untuk data yang kita punya. Maka untuk kajian filologi ada yang menggunakan metode lapangan dan ada yang menggunakan metode kepustakaan. Bagi saya merasa data saya sudah cukup. Saya bisa akses dari data kepustakaan sehingga saya tidak membutuhkan metode lapangan. Tapi beberapa peneliti filologi yang lain, misalnya manuskripnya itu salah satunya masih dipegang. Kan kalau dalam kajian filologi itu kan kita harus mengakses sebanyak mungkin data-data manuskrip yang sama. Ya versi manuskrip itu ada di mana. Kalau misalnya dia ada dipegang oleh salah satu keluarga di Cirebon, kita harus turun lapangan. Nggak bisa mengabaikan, tidak bisa hanya memegang data yang kita punya yang hanya kita bisa akses dari digital atau di PNRI. Kita harus datang ya ke Cirebon itu. Bagaimanapun kita harus bisa mengakses data itu. Ya, bayangkan dari satu penelitian itu bisa menggunakan 2 metode. Ya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Tergantung kebutuhan kita. Kita membutuhkan data seperti apa? Pengumpulan data tekniknya seperti apa? Kepustakaan kah ataukah lapangan kah? Jadi itu kembali lagi ke kita ya. Data seberapa penting data itu maka kita yang harus memutuskan. Kita yang memutuskan. Maka pentingnya data itu terkait dengan metode apa yang kita gunakan dalam pengumpulan data. Jadi meskipun sama-sama filologi, manuskrip satu bisa menggunakan kepustakaan, tapi satu harus juga menggunakan lapangan seperti itu. Nah tentu saja nanti teknik pengumpulan datanya beda-beda lagi ya, lapangan dan itu tadi lapangan dan kepustakaan akan berbeda. Nah penguasaan wawasan terhadap bidang dan teliti ini keharusan ya, jadi jangan terjun bebas. Jangan mengikuti hanya sekadar tren saja tanpa kita benar-benar tidak memahami topik yang ingin kita bahas. Kalau misalnya sekarang topik yang lagi populer apa sih misalnya dalam kajian Islam itu misalnya bagaimana kalau sekarang itu mungkin tentang bagaimana optimalisasi IE dalam pengkajian Islam. Nah, kita jangan sampai hanya mengikuti arus saja tanpa memahami ya secara mendalam apa yang kita bahas gitu. Jadi penguasaan terhadap wawasan, metode, data itu harus sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh para peneliti. Nah, itu yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa jenis data tadi itulah yang kemudian membawa kita pada keputusan kita akan menggunakan teknik pengumpulan data seperti apa. Nah, kalau studi kepustakaan misalnya kalau memang data yang kita butuhkan untuk penelitian itu ya memang dia sudah disediakan oleh perpustakaan. Jadi library apa yang kita pahami dengan library research itu tentu saja Anda bisa lihat banyak definisi ya.
Sederhananya misalnya ada beberapa yang kita bisa kutip bahwa studi kepustakaan atau library research itu adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, lalu kemudian membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari data-data kepustakaan. Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Artinya, studi kepustakaan itu hanya terkait dengan data yang disediakan oleh kepustakaan. Nah, dalam sebuah artinya library research juga kepustakaan itu tidak hanya di ruangan ini, bukan hanya di perpustakaan, bukan. Tapi perpustakaan itu ada di mana saja. Anda juga bisa misalnya Anda bisa mengerjakan tesis di kosan Anda dan itu menjadi ruang kerja Anda. Studi kepustakaannya apa? Anda bisa akses dari digital. Gitu. Anda nongkrong di bawah pohon rindang tuh di tengah pasca, itu adalah ruang kerja Anda. Selama Anda bisa mengakses data-data kepustakaan dari digital. Jadi ruang kerja kita kalau library research itu di mana? Selama kita bisa mengakses data-data kepustakaan dalam berbagai jenis. Nah, kalau kita lihat misalnya jenis-jenis kepustakaan itu banyak sekali ya. Misalnya yang pertama, misalnya tentu saja ada manuskrip atau naskah kuno ya. Lalu ada buku cetak juga yang tersedia di perpustakaan. Buku cetak ini ragamnya banyak ya. Ada buku ajar, ada buku teori, ada buku ensiklopedi, ada kamus. Ya semua yang bersifat tercetak itu masuk dalam kategori ini. Lalu kalau Anda yang kajiannya sejarah mungkin ya, Anda atau misalnya yang kajiannya syariah tuh hukum, Anda bisa mengakses dokumen tuh. Dokumen tentang apa tuh fatwa ya, perusahaan, itu semua sekarang terbuka ya. Nah, lagi-lagi tergantung Anda. Kalau misalnya datanya sudah cukup terbuka, Anda bisa akses melalui internet digital, Anda nggak perlu lagi ke perusahaan itu. Semua data ada tersedia di website resminya, gitu. Jadi data itu hanya cukup Anda akses melalui internet, gitu. Nah, sementara apa namanya kalau misalnya basisnya masih mungkin sebelum tahun 2000-an ya, itu kan belum terdigital. Ya harus Anda akses dokumennya di tempat di mana data itu disediakan. Lalu kemudian juga ada berbagai jenis laporan. Nah, berbagai jenis laporan ini biasanya juga misalnya ada yang mengkaji, kalau di perpustakaan nasional itu, kalau kajian Anda lagi-lagi sejarah ya, atau bukan hanya sejarah, yang sekarang juga misalnya ada laporan tahunan. Kalau kajiannya sejarah atau masa lalu itu ada catatan-catatan atau laporan-laporan dari kolonial Hindia Belanda, laporan tentang apa, lalu kemudian banyak ya laporan-laporan yang bisa kita akses sekarang di berbagai perpustakaan. Mungkin kalau di pasca belum secanggih di perpustakaan nasional karena lingkupnya terbatas. Tapi kalau Anda sudah akses ke perpustakaan nasional itu semua data ada di situ. Nah, lalu artikel. Nah, artikel ini juga masuk dalam studi kepustakaan. Sekarang kalau zaman dulu kita harus akses cetaknya susah payah, sekarang sudah tersedia versi non cetaknya atau versi online-nya dan itu sudah terbuka di digital. Jadi kalau saya sih ingin melihat bagaimana penelitian digital ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan ya, karena kita bisa mengakses dimanapun kita berada selama tersedia wifi internet ya. Nah jadi ada juga majalah atau koran ya, majalah atau koran sekarang udah nggak zaman ya, tapi bagi beberapa yang misalnya menggunakan pendekatan diakronis yang melihat bagaimana historisitas ya, kajian sejarah, misalnya bagaimana perkembangan kajian apa ya, hukum atau fatwa apa dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, itu semua ada tersimpan di perpustakaan atau arsip nasional ya. Majalah, koran, catatan-catatan, dokumen itu semua tersimpan di situ. Nah, yang lainnya juga termasuk adalah karya non cetak. Nah, ini mungkin Anda sudah nggak familiar ya. Ada disket ya. Anda kenal disket nggak? Nggak ada ya. Anda nggak tahu kan bentuknya disket kayak apa zaman dulu. Waktu saya S1, ada disket yang kotak, cuma sekali dua kali pakai, abis itu kena virus. Nah, itu zaman situ tuh ngenes banget. Besok mau, padahal malam itu udah kita tag, paginya mau ngeprint, nggak bisa kebaca. Nah, itu kena virus tuh. Akhirnya kita cuma bisa nangis, nggak bisa presentasi gitu kan.
Nah, makanya dan itu masih ada tersedia. Kalau untuk manuskrip itu masih ada yang namanya mikrofilm, mikrofiche, ya itu tersimpan di situ, disket, pita magnetik dan lain sebagainya. Artinya karya-karya non cetak itu semua masuk dalam kategori kepustakaan daftar kajian kepustakaan ya. Nah, itu bisa kita akses semuanya. Nah, sebaliknya untuk data-data yang tidak tersimpan, tidak ada di perpustakaan dan kita harus terjun langsung ke masyarakat atau ke tempat data itu berada, itu dinamakan dengan riset lapangan. Jadi kalau kita lihat itu ya beberapa definisi terkait riset lapangan itu adalah ya penelitian yang sistematis mengenai kehidupan sehari-hari, karena yang kita perhatikan adalah fenomena yang alami. Ada yang melihat bagaimana tradisi atau budaya di sebuah tempat, ya perkawinan, atau misalnya tradisi burdah, ya kalau dalam humaniora itu ada bagaimana tradisi burdah itu dilakukan, bagaimana fungsi sastra itu dilakukan dalam masyarakat, bagaimana misalnya peristiwa kematian itu dilakukan dalam upacara ngaben, itu semua kita harus turun ke lapangan, nggak bisa semata-mata kita mendapatkan data hanya dari kepustakaan semata. Jadi itu lagi, data itu kita yang menentukan. Dan yang memutuskan bahwa itu penting atau tidak ya kita. Itu menjadi primer atau sekunder ya kita gitu. Sesuai dengan rumusan masalah. Jawaban yang ingin dicapai apa gitu ya. Nah, untuk itu memang riset lapangan itu ya harus dilakukan di suatu tempat, di lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Jadi ya lapangan nanti kita harus terjun langsung. Nah, karena kita harus terjun langsung itu, maka ya kita harus menyesuaikan dengan teknik yang akan kita gunakan. Nah, kenapa kita harus melakukan penelitian kepustakaan ya? Misalnya kita mulai masuk di kepustakaan dulu ya. Pertama, ya kita harus kembali lagi ke rumusan masalah. Persoalan penelitian kita ini cukup nggak dijawab dengan penelitian kepustakaan? Terjawab nggak? Jadi pertanyaan penelitian kita ini terjawab nggak kalau kita hanya menggunakan metode kepustakaan? Jawab apa enggak? Nah itu tadi, kejujuran menjadi penting. Anda bisa cukup-cukup aja sih Pak. Terus ditanya nih, dicecer. Banyak tuh kejadiannya tuh pas ujian pendahuluan. Loh, bagaimana kita bisa misalnya melihat pergeseran nilai, misalnya pergeseran nilai tradisi ngaben atau upacara misalnya tradisi tahlilan di sebuah masyarakat. Loh, gimana Anda bisa lihat dari literatur aja? Kan pergeseran nilai itu kan kita harus lihat tuh di masyarakatnya seperti apa. Kalau dulu, zaman dulu tuh seperti apa, sekarang tuh seperti apa. Kita harus observasi, kita harus wawancara kan. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya itu akan berdampak pada data yang kita ingin akses gitu ya. Maka persoalan penelitian hanya dapat dijawab oleh penelitian kepustakaan. Maka kita akan menggunakan penelitian kepustakaan. Ya kayak saya sastra. Ya, misalnya saya mengkaji tentang bagaimana ideologi patriarki dalam budaya Mesir gitu ya. Dalam budaya Mesir kajian terhadap novel, salah satu novel. Saya nggak perlu ke Mesir melihat saya, apalagi kajian saya hanya objektif. Ya saya hanya bagaimana melihat ideologi patriarki itu dari novel. Novel itu menjadi sumber primer saya sehingga saya hanya membutuhkan penelitian kepustakaan gitu. Nggak perlu tuh saya ke Mesir datang lihat wawancara satu-satu, nggak perlu. Gitu. Nah maka persoalan penelitian itu, kenapa kita memilih pustakaan? Ya karena memang penelitian kita cukup bisa dijawab dengan kepustakaan. Nah, lalu kemudian alasan kedua itu adalah studi pustaka diperlukan sebagai tahapan tersendiri dalam penelitian, khususnya dalam studi pendahuluan. Nah, ini adalah keharusan ya. Jadi, apapun penelitian yang akan kita lakukan, ya, kita pasti akan melakukan preliminary research, kajian pendahulu ya. Jadi, pra proposal. Nah, yang kita bisa akses lewat kajian penelitian-penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini sangat terkait dengan penelitian kepustakaan yang bisa dihadirkan atau bisa kita dapatkan dari berbagai data atau sumber yang ada di perpustakaan. Baik dari buku, artikel, dan koran, majalah, dan lain sebagainya. Jadi,
keharusan kita untuk merumuskan masalah itu sangat terkait erat dengan bagaimana penelitian kepustakaan yang kita lakukan pada tahapan preliminary research. Dan yang ketiga adalah bahwa data pustaka dapat diandalkan untuk menjawab persoalan penelitian. Sementara data lapangan diperkirakan tidak cukup signifikan untuk itu. Jadi kayak saya tadi ya, saya merasa dengan mengkaji data-data kepustakaan melalui biografi pengarang, melalui tulisan orang tentang topik-topik yang sama, saya bisa melihat bagaimana ideologi patriarki itu bisa terlihat dari data-data yang berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya, terutama novel yang menjadi sumber data primernya saya. Jadi tiga alasan inilah yang kemudian akan mengerucutkan kita pada mengapa kita memilih penelitian kepustakaan dalam penelitian kita. Nah, kenapa kita melakukan? Tujuannya untuk apa? Ya, melakukan penelitian kepustakaan. Yang pertama adalah ya kajian riset pustaka dibutuhkan untuk menyiapkan desain penelitian yang memperoleh informasi penelitian sejenis atau memperdalam kajian teoritis dan mempertajam metodologi. Nah, preliminary research yang kita gunakan menggunakan metode kepustakaan itu ini yang menjadi basis kita menulis proposal, sehingga kita akan bisa atau kita akan mampu menarasikan atau memberikan signifikansi terhadap penelitian kita. Ya, jadi kajian terhadap penelitian terdahulu itu akan membantu kita untuk mempertajam ya masalah penelitian akan kita kaji, akan untuk memperdalam teori apa yang kita akan gunakan. Semua itu kita akses menggunakan kajian kepustakaan. Lalu kemudian memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Ini tentu saja ya dalam kajian kepustakaan ya kita harus memaksimalkan sumber data kepustakaan yang kita akses melalui ya tadi ya perpustakaan maupun data-data digital. Lalu kemudian membatasi kegiatan pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan. Nah, kita sebagai peneliti ya juga diberikan keleluasaan untuk membatasi. Kalau kita merasa data-data kepustakaan itu sudah representatif untuk menjawab masalah penelitian yang akan kita kaji, maka kita boleh untuk membatasi bahwa ya kita tidak membutuhkan penelitian kepustakaan untuk menjawab masalah penelitian yang kita sudah rumuskan di awal. Nah, jadi lagi-lagi kalau dalam kualitatif kita sebagai peneliti kunci itu yang banyak memutuskan sejak awal data yang kita gunakan, bagaimana data itu kita treat ya, kita terapkan, kita aplikasikan, kita analisis, lalu kemudian sampai kita kesimpulkan. Jadi kita sebagai human resource-nya, kita sebagai instrumen kuncinya untuk data itu enaknya kalau penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif nanti beda lagi ya. Kalau kuantitatif sejak awal dia sudah harus ada hipotesis yang sebenarnya hipotesis itu sudah berapa 70% menjadi jawaban temuan di akhir penelitian. Jadi kalau kualitatif itu dia bersifat dinamis ya. Hipotesis di awal yang kita bangun, test statement yang awal yang kita bangun itu bisa berubah seiring dengan data yang kita temukan di lapangan. Ya. Itu kualitatif itu. Data yang kita tesis statement yang ada dari awal yang kita bangun dalam proposal kita itu akan bisa berubah sesuai dengan data yang kita temukan di lapangan. Bukan hanya temuannya, tapi teorinya juga bisa berubah. Metodenya bisa kita juga tuh di tengah jalan. Kayaknya ini nggak tepat nih. Kita ganti teori atau kita menambahkan teori atau kita mengambil teknik pengumpulan data yang lain, menambahkan, mengurangi, itu bisa semua dari proposal itu bisa semua berubah. Kalau teknik kalau penelitiannya kualitatif. Kalau kuanti agak susah karena dia jelas ya, dia sejak awal tuh sudah terarah ya. Nah, lalu kemudian ini ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Bagaimana cara kita merumuskan melakukan penelitian kepustakaan? Ya, kita sebenarnya sudah mafhum, sudah sama-sama paham betul sebenarnya
tinggal cara kita, tinggal bagaimana sih kita membiasakan diri kita untuk menulis itu aja sebenarnya. Nah, sehingga penelitian kepustakaan tadi kalau misalnya datanya sudah tersedia, berarti tugas pertama kita ya setelah membaca berbagai literatur yang kita dapatkan dari cetak maupun digital, tentu saja kita mengidentifikasi masalah atau kita mencatat temuan-temuan yang ada di berbagai literatur. Nah, kalau misalnya, jadi kalau Anda mengakses atau membaca penelitian terdahulu, tentu saja itu untuk akan memperkaya ya temuan. Nanti kan kalau di akhir itu temuan Anda apa? Ada yang membantah, ya, ada yang mengargue, ya. Nah itu lahir dari pembacaan kita terhadap data-data yang bersifat kepustakaan tadi dari artikel-artikel, sehingga kita menemukan nih, oh dalam artikel ini temuannya seperti ini. Kita sudah mulai mengidentifikasi temuan-temuan yang kita lihat dan dia menjadi calon data yang akan kita gunakan dalam proses analisis data nanti. Nah, lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah kita menemukan atau mencatat temuan-temuan yang kita dapatkan dari literatur, dari kepustakaan, tentu saja kita memadukan segala temuan, baik teori maupun temuan baru. Nah, ini yang seringkali menjadi ceceran ya kalau di ujian-ujian itu ya. Mana perdebatan akademiknya mana? Nah, ini perdebatan akademik itu ada di sini. Bahwa temuan-temuan yang kita temukan dalam pembacaan kita, baik dari artikel, koran, jurnal, dan lain sebagainya, cetak maupun non cetak, nah ini diperdebatkan, ini kita padu-padankan, bahkan kalau untuk mempermudah kita klasifikasikan, maka kita akan mudah tuh menyebutkan si A, B, C, temuannya seperti ini. Kita bisa mengklasifikasikan nih karakteristik dari temuan-temuan yang ada. Sehingga ketika kita mengargue, kita di awal proposal itu sudah muncul tuh nama-nama yang misalnya pandangan beberapa misalnya pembicaraan tentang wacana yang tadi nih, kayak tadi ya, misalnya tesis tentang imamah ya, konsep imamah. Tadi kan pertanyaan Pak Weni, ini konsep imamah sudah banyak sekali yang bahas, lalu apa urgensinya, apa novelty-nya. Nah, berarti kan kita harus mengkaji tuh, kita harus mapping orang-orang yang sudah mengkaji tentang konsep imamah itu seperti apa. Lalu kita klasifikasikan. Ini peneliti ini bisa jadi agak mirip atau saling mirip. Lalu yang ini mungkin bisa jadi melengkapi dari yang ini. Yang ini bisa jadi mengargue dari yang ini. Itu sudah terarah tuh sejak awal. Nah, maka kalau dalam penelitian kepustakaan kita harus memadu-padankan temuan-temuan itu, lalu kemudian kita harus merumuskan apa-apa yang kita temukan dalam literatur yang kita baca. Itu yang kemudian dinamakan perdebatan akademik, yang kalau biasanya Pak Yusuf tanya itu ya, kamu lagi ngajarin siapa yang ngobrol masalah ini gitu kan. Misalnya kalau sering nonton ujian tuh pasti tahu pada siapa dalam mengargumentasikan topik penelitian Anda. Ngomongin konsep imamah, siapa pegangannya? Siapa teori yang menjadi payung besar kita gitu. Nah, jadi temuan-temuan itu, dan itu nggak usah ke lapangan, Anda nggak usah ke Iran sana untuk melihat bagaimana konsep imamah. Anda cukup menghadirkan literatur aja. Dan itu sudah tersedia dong, ya, di perpustakaan, baik cetak maupun non cetak. Kalau untuk yang digital itu, untuk yang berbahasa Arab itu, karena saya sastra Arab, meskipun saya tidak pernah mengakses kitab tafsir, ya hadis, gitu, nggak pernah saya, karena memang bukan kajian saya. Tapi Anda bisa misalnya akses di beberapa website Arab yang dia menyediakan kitab-kitab dari klasik sampai modern di kutub pdf.com. Sudah kan belum mengakses yang kajian tafsir, itu tinggal pilih tuh subjeknya apa. Ada tafsir, ada sejarah, wah banyak sekali. Saya biasanya aksesnya sastra, yang kisah, saya biasanya ke novel. Saya akses tuh novel. Jadi kalau zaman dulu, saya waktu S1 mengakses novel, itu saya harus ke Kuitang. Di Kuitang itu banyak toko-toko Arab.
Toko-toko ada di Kuitang situ kan banyak orang Arab ya, banyak apa namanya mualidun. Mualidun itu apa ya, orang peranakan, Arab peranakan. Dan dia banyak punya toko-toko buku di sana, toko-toko Arab. Jadi kalau zaman dulu 2001, taruhlah 2004, mengakses novel susah sekali. Harus ke sana ya, ke Kuitang, panas-panas, desek-desekan gitu. Sekarang Anda bisa akses di kutub PDF, Anda bisa akses di Maktabah Syamila, bisa Anda akses semua itu digital, jadi sangat membantu. Kitab-kitab yang Anda nggak perlu tuh menyediakan berjilid-jilid ya, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab apa gitu yang mahal-mahal itu kan, mahal sekali tuh. Nggak perlu, ada akses aja tuh, sudah tersedia, cetak digital sudah tersedia, ya. Nah, lalu kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan dari berbagai bacaan yang berkaitan. Oke, ini tadi ya, berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan tiap sumber, serta hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Ini yang tadi perdebatan akademik. Lalu kemudian ya pada akhirnya nanti Anda akan mengkritisi atau memberi gagasan kritis dalam menghadirkan temuan baru. Jadi ini rumusan langkah penelitian kepustakaan yang akan kita lakukan kalau kita menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sederhana sekali, karena memang penelitian kepustakaan itu membutuhkan ya apa ya, keuletan ya. Keuletan Anda duduk, ya namanya juga library research, Anda harus punya ruang kerja, meskipun ruang kerjanya di mana-mana, Anda harus baca semua itu. Literatur, duduk manis, baca, mulai dari tahapan itu tadi, menemukan, mencatat temuan, menemukan apa perbedaan, merangkum, mensinopsiskan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, tentu saja nih, ini yang mungkin juga sudah sering diberikan informasi terkait apa komponen apa sih yang harus Anda ceritakan ya kan, authority-nya itu. Jadi metode penelitian itu minimal ya, komponen yang harus Anda jelaskan kalau Anda menggunakan penelitian kepustakaan itu adalah terkait dengan jenis penelitian Anda. Nah, ini Anda harus apa namanya, menuliskan atau menjelaskan Anda jenis penelitiannya apa, ya. Nah, kalau Anda sudah memutuskan ya, tadi kan sudah memutuskan jenis penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Nah, kualitatifnya itu seperti apa? Karena penelitian kualitatif itu banyak sekali ya. Ya, kualitatif dan kuantitatif itu kan yang membedakan basis datanya saja dan bagaimana dia menghadirkan data tersebut. Nah, maka dijelaskan jenis penelitian yang kualitatif yang Anda gunakan tuh penelitian kualitatif yang seperti apa. Dia menggunakan datanya seperti apa gitu. Lalu kemudian kalau memang dibutuhkan misalnya Anda menggunakan apa namanya penelitian lapangan, Anda harus menjelaskan setting penelitian. Setting penelitian itu misalnya kayak tadi, Anda ingin melihat bagaimana fenomena perkawinan apa yang biasa dibahas sama anak-anak itu kan, perkawinan apa namanya yang di puncak itu, nah kontrak gitu. Tapi sayangnya kemarin proposal nggak lulus itu karena kurang kuat datanya dan terlalu, jadi dia sudah jadi subjektivitas peneliti itu kan kita kan harus berjarak tuh. Nah, ya kalau kita sih karena UIN ya, kita kan sudah sama-sama mafhum ya. Ya mau dia Syiah, mau dia Sunni, mau dia Ahmadiyah, ya itu kan tidak ada hubungannya sama ini. Jadi proposalnya terlalu subjektif. Jadi sudah mengarah kepada kepentingan pribadi gitu ya. Jadi terlalu tidak bisa argumentatif. Jadi tidak argumentatif karena tidak berbasis pada temuan penelitian terdahulu tentang kawin kontrak seperti apa misalnya. Terus tidak memutuskan ini rancangan sejak awalnya, setting penelitian itu di mana itu belum jelas gitu. Jadi dia hanya berbasis pada misalnya kalau kepustakaan tentu saja harus memutuskan kitab apa yang digunakan. Lalu kemudian kalau misalnya pada kitab-kitab fikih Syiah gitu ya misalnya. Nah, kita kan harus memutuskan tuh kitab fikih yang digunakan oleh kalangan Syiah itu kitab-kitab seperti apa saja, itu sudah harus ditentukan. Tapi kalau lapangan kita harus menjelaskan setting penelitiannya itu di mana. Misalnya ada di sebuah kampung daerah tertentu gitu ya, itu semua harus dijelaskan. Atau di puncak misalnya,
Atau di mana tuh yang biasa-biasa terjadi perkawinan kontrak seperti itu? Di Garut, misalnya kan ada juga tuh. Di Garut itu, bukan, di Indramayu ya. Ada nggak yang orang Indramayu sini? Nah, ya istilahnya kan kami ada juga tuh orang yang meneliti itu. Cuman belum baru sampai WIP kayaknya. Jadi kawin musiman. Jadi kalau panen nikah nanti kalau ini cerai gitu ya. Nah, itu kita ingin melihat tuh fenomenanya. Gimana tuh fenomenanya? Kita sudah harus dari awal tuh sudah melakukan preliminary research. Jadi selain kajian kepustakaan, kita juga sudah harus menentukan tuh rancangan penelitian kita kalau kita ke lapangan itu di mana, objeknya apa, di mana. Bahkan kita sudah harus punya rancangan terkait dengan kalau kita menggunakan wawancara, kira-kira siapa saja yang harus kita wawancara untuk mendapatkan data itu, sampelnya siapa saja gitu ya, kok gitu-gitu tuh. Jadi harus dijelaskan di metode penelitian. Nah, lalu kemudian sumber data. Ini banyak yang ketuker-tuker ya, sumber data. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu biasanya kita menggunakan dua sumber data. Sumber data primer sama sumber data sekunder. Nah, sumber data primer itu kan adalah sumber data yang menjadi fokus kajian kita, objek kajian kita. Nah, makanya kalau misalnya kita penelitian yang kepustakaan, kayak tadi ya, bagaimana misalnya kawin kontrak itu dalam dalam kitab-kitab fikih, sudah ditentukan tuh kitab fikihnya apa. Kalau itu penelitian kepustakaan. Nah, lalu kemudian kalau untuk tentu saja kan kita untuk menjelaskan tentang fenomena kawin hukum fikih tentang kawin mut'ah itu, ya tentu kita membutuhkan informasi lain di luar kitab itu. Maka informasi yang lain yang ikut memperkaya analisis kita, itulah yang kemudian menjadi data sekunder. Data sekunder itu bisa berupa misalnya ya kitab-kitab fikih yang sama, atau misalnya yang juga sama-sama digunakan oleh orang Syiah, atau misalnya juga kitab-kitab fikih yang dikeluarkan oleh Sunni, atau bisa juga misalnya artikel yang juga membahas topik yang sama. Nah, itu semua adalah informasi atau data yang ikut memperkaya atau mendukung argumen yang akan kita bangun. Jadi harus jelas tuh mengklasifikasikan. Nah, sementara kalau untuk penelitian lapangan, ini penelitian lapangan nih biasanya yang sering terjadi itu adalah kadang-kadang nih mahasiswa S2 itu agak susah dia memutuskan mana yang primer, mana yang sekunder. Misalnya mahasiswa-mahasiswa PAI ini. Nah, itu bermasalah banget tuh. PAI ya. Ya, coba deh kalau lihat ujian-ujian. Coba dia kecampur-campur gitu ya. Dia nggak jelas tuh yang dia analisis, kayak misalnya gini, kalau ingin menganalisis bagaimana misalnya contohnya tadi ujian yang barusan itu ya tentang pendidikan entrepreneurship gitu ya tadi ya entrepreneurship sama agropreneurship ya. Nah, yang jadi primernya apa? Ada PAI nggak sih? Nggak ada. Di sini apa? Rata-rata kamu apa? Ekonomi ya? Yang di Zoom mungkin ada yang dari Zoom. Oh iya. Iya, apa yang menjadi data primernya apa? Kita bisa melihat bagaimana sekolah pesantren agrobisnis sama entrepreneurship itu dari mana yang menjadi data utamanya tuh kita lihat dari apanya? Apakah dari wawancara, dari narasumber, atau dari mana? Nah, itu harus kita jelaskan tuh. Ya, yang pasti tentu saja misalnya dari kurikulum. Jadi kan bagaimana sebuah pendidikan itu terlihat dari kurikulum. Nah, misalnya, jadi itu menjadi primer. Ya, itu menjadi primer. Nah, sementara misalnya wawancara, bukan wawancara, narasumber, baik itu namanya murid, santrinya, gurunya, itu semua adalah sekunder untuk memperkaya kita, gitu, untuk memperkaya kita informasi, benar nggak sih gitu, kurikulum entrepreneurship, pendidikan entrepreneurship benar-benar diterapkan dalam pesantren tersebut, misalnya kayak gitu. Nah, ini banyak yang tumpang tindih untuk menjadikan mana yang data primer, mana yang data sekunder. Nah, itu harus terklasifikasikan sejak awal, ya.
dan harus dijelaskan ya, mana primer, ya mana sekunder. Nah, lalu kemudian terkait dengan teknik, instrumen dan tahapan pengumpulan data. Nah, ini yang rata-rata biasanya kalau skripsi kita sederhana sekali ya. Nah, sementara kalau penelitian tesis kita sudah harus naik kelas. Ya, kita sudah harus naik kelas. Makanya setiap ujian proposal itu selalu dicecil tekniknya, tahapan pengumpulan datanya seperti apa. Ya. Nah, kalau untuk penelitian kepustakaan, pasti teknik untuk pengumpulan datanya itu kita pakai tekniknya apa biasanya? Untuk perpustakaan. Pengumpulan datanya. Hah? Apa? Biasanya pakai apa teknik? Anda mau mengumpulkan data? Hah? Ya, kita mendokumentasi. Jadi kita mendokumentasikan data-data yang kita dapatkan atau kita akses dari literatur yang kita baca. Atau bisa juga dengan cara teknik, kalau di sastra atau di bahasa itu sama aja sih sebenarnya. Dengan teknik simak, karena bahasa kan tekniknya simak dan catat sama aja sebenarnya. Jadi bahasa ya disimak, ya, atau novel ya disimak. Simak itu artinya membaca novel sama saja. Tapi bagaimana cara kita mengumpulkan data? Teknik apa yang kita gunakan? Itu harus jelas kita jelaskan dalam metode penelitian. Tekniknya teknik apa? Lalu instrumen yang kita gunakan apa? Apakah verbal, simbolik, ataukah kartu data? Ya anggap aja misalnya kartu data tuh nggak berupa kartu beneran ya. Ini kan istilah-istilah taktis dalam penelitian. Misalnya kita, ya kartu data itu ya catatan Anda. Jadi Anda sudah mulai tuh kalau misalnya membaca dari literatur, ya Anda punya kartu data. Artinya, oh ini temuan ini ada catat dalam kartu data ini. Anda sudah mulai tuh mengidentifikasi, menginventarisasi, lalu kemudian mengklasifikasikan. Nah, kalau verbal simbolik itu ya seperti misalnya Anda mau fotokopi itu. Oh, ini penting nih fotokopi. Jadi dari data-data yang penting itu sudah mulai Anda identifikasi, sudah mulai inventarisir, lalu ada fotokopi itu itu adalah instrumen yang Anda gunakan, ya. Nah, tentu saja ini berbeda kalau Anda di lapangan. Kalau di lapangan tentu saja Anda yang pertama harus menggunakan minimal 2 teknik itu 2 ya. Nah, 3 lah misalnya ya. Yang pertama itu adalah observasi. Itu ya kalau di lapangan ya mau kita harus observasi. Nah, terkait dengan observasinya kan banyak ya tahap apa ragamnya banyak tergantung dengan kebutuhan kita. Lagi-lagi tergantung pada kebutuhan data yang kita inginkan di lapangan seperti apa. Ada yang observasi langsung, ada yang tidak langsung, ada yang macam-macam. Anda bisa baca sendiri lah di di literatur gitu ya. Ini tinggal 15 menit lagi. Lalu kemudian selain observasi, Anda juga menggunakan teknik catatan simak melalui rekaman di lapangan. Ini kalau misalnya kajian Anda bahasa atau kalau misalnya Anda ingin apa ya, sekarang udah ada video ya, Anda bisa merekam macam-macam itu teknik instrumennya. Tekniknya itu bisa berupa observasi, lalu instrumennya bisa jadi fotokopi, bisa jadi video, bisa sekarang udah canggih sangat ya. Sehingga digital itu menjadi ya bagian yang nggak bisa kita elakkan dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Jadi itu adalah instrumen, digital itu menjadi instrumen gitu ya. Nah, lalu kemudian tahapan selanjutnya itu adalah wawancara ya. Nah, wawancara. Tentu saja wawancara itu bisa bersifat terstruktur maupun informal ya, formal dan informal. Kalau Anda bisa ya membedakan ya terstruktur sama informal ya. Kalau terstruktur itu punya kuesioner, punya dirancang gitu. Nah, tapi kalau informal itu biasanya kita menggunakan tekniknya snowball. Snowball itu kita punya ini aja, apa kata-kata kunci atau pertanyaan-pertanyaan kunci, lalu kemudian itu kita mengalir gitu. Jadi kita menjadi lebih terlibat dan ada interaksi antara kita sama yang diwawancara. Tapi kalau untuk wawancara formal biasanya karena kita sudah punya kuesionernya, jadi kita kebanyakan menyimak, tidak bisa berinteraksi lebih jauh. Nah, sementara kalau informal ini ya kita kayak misalnya nanya nih ke pelaku tadi kawin ya kita nggak perlu buka apa namanya catatan pertanyaan kita sudah tahu lah, kita ngobrol aja kayak biasa. Enggak Pak, apa kabar Pak, umurnya berapa Pak, gini-gini. Jadi
ada interaksi antara si kita sama si narasumber, ya. Nah, biasanya kalau kualitatif ini menggunakan yang snowball tadi itu, sehingga informasinya itu, nah itu informasinya akan kita mendapatkan sesuai dengan arus pembicaraan kita, dan ini yang akan yang mengakibatkan penelitian kualitatif itu bersifat dinamis. Jadi bisa jadi ketika di lapangan teorinya begini, di lapangan itu kita mendapatkan banyak informasi yang mengarahkan kita pada temuan yang berbeda dengan apa yang sudah kita hipotesiskan di awal itu, gitu ya. Nah, kalau penelitian lapangan tentu saja yang harus kita pastikan itu pertama tadi itu menentukan lokasi, ya. Lalu kemudian dalam analisisnya kita harus mendeskripsikan, harus berbasis kepada informasi tentang latar atau alam sosial yang kita teliti, gitu ya. Ini teknis aja sih. Sedikit lagi, mungkin kita bisa sharing ya. Dikit lagi. Ini bisa Anda baca yang mana? Nah, cara Anda mencatat data, nah, ya, mencatat secara kuotasi, mencatat kutipan langsung, tanpa mengubah seperti. Nah, penelitian kepustakaan ini yang bisa kita lakukan, tapi Anda sering salah kaprah nih. Nah, sering nggak Anda salah kaprah? Anda sering sekali melakukan ini, mencatat secara kuotasi. Tiba-tiba kan saja kalau mencatat secara kuotasi itu ya nggak perlu semuanya dikopas 1 halaman 2 halaman ke tesis Anda. Kebanyakan Anda itu kopas ya dari A sampai Z gitu ya, plek gitu, ditulis ulang, tek gitu. Nah, sebenarnya itu kan kutipan langsung ya, yang kita namakan kutipan langsung. Itu biasanya untuk mencatat secara kuotasi itu hanya terbatas pada ya definisi ataupun terminologi, penjelasan tentang terminologi yang kita butuhkan untuk menjelaskan konsep kita aja. Jadi jangan semuanya ada kopas dari buku. Jadi kutipan langsung itu digunakan untuk data-data yang bersifat definitif saja. Definisi, oke bolehlah Anda kutipan langsung. Tentu saja dengan cara yang Anda sesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, sementara yang harus Anda lakukan itu adalah mencatat secara paraphrase, yaitu menangkap intisari dari data dengan redaksi kata yang disusun oleh peneliti sendiri. Nah, ini yang seharusnya Anda lakukan dalam pelaporan penelitian kepustakaan. Lalu kemudian mencatat secara sinoptik, yaitu membuat ringkasan yang sama persis secara logis dari data yang dibaca. Nah, ini juga hampir seperti paraphrase, tapi ya Anda menyederhanakan ya apa yang disampaikan oleh literatur yang Anda baca. Mencatat secara presis, setelah melakukan pencatatan secara sinopsis, selanjutnya melakukan pengkategorian catatan yang lebih padat. Ini juga ya, ini cara-cara Anda mencatat dalam penelitian kepustakaan. Jadi ini menjadi penting sehingga Anda tidak tidak dekat dengan kegiatan plagiat tadi, gitu ya. Jadi menjauhkan Anda dari upaya plagiat karena Anda basisnya data di buku, di literatur. Ini sangat riskan sekali plagiarisme. Karena Anda hanya bisa sekedar memindahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh orang. Nah, selanjutnya, untuk mengenai teknik analisis data, tentu saja kita sudah mafhum ya, ada 3 misalnya tahapan. Yang pertama adalah reduksi data, yang selanjutnya adalah display data, dan yang selanjutnya adalah verifikasi atau gambaran konklusi atau kesimpulan yang pada akhirnya kita rumuskan sesuai dengan temuan yang kita dapatkan di lapangan. Saya rasa itu saja untuk bagaimana pengantar saya ya, pengantarnya banyak banget ya. Masih ada 15 menit saya rasa untuk kita sharing. Silahkan jika ada yang ingin di-sharingkan ya, jangan tanya jawab, sharing. Oke, silahkan. Oke, terima kasih mengembangkan secara panjang lebar dalam mungkin bagi teman-teman yang hadir maupun tidak, kurang lebih ada 15 partisipan secara online. Mungkin bisa menanyakan bagaimana sih menetapkan tentang materi, tentang metode penelitian lapangan ataupun tadi berbasis digital. Mungkin teman-teman di yang hadir ini masih ada keraguan, ada permasalahan yang ingin diteliti dengan menetapkan metode apa sih yang pas untuk permasalahan ini. Mungkin bisa langsung dikatakan ya, karena secara garis besar yang telah filosofi
tadi bahwa di dalam menetapkan metode penelitian itu penelitian lapangan, perpustakaan, itu sangat ditentukan dengan permasalahan ini. Nanti itu dari teman kita persilakan yang bagian tanya. Ya. Ya. Oke. Siapa? Coba sebut namanya biar saya kenal nih satu-satu. Nah, Mas Abron, ini kita langsung aja ya. Pertanyaan langsung jawab. Konsentrasinya. Terkait data. Dan menyebabkan yang di konteks sosial itu tidak terlalu detail. Hanya kita memahami konteks bagi itu kurang sebentar. Contoh masalah yang saya ini bagaimana masyarakat awal itu adalah soal kritik maupun itu manuskripnya ya. Meluas awal saya belum bisa ke ranah prejudikat. Kita mau nanti gimana ya? Itu gimana? Kalau misalkan saya melakukannya tanpa melibatkan prejudikat tertentu, pendapat terkait Ya, itu problem kajian filologi juga di situ. Sementara kajian filologi dan kajian sejarah itu tujuannya itu rekonstruksi ya. Nah, ketika kita merekonstruksi itulah, maka kita membutuhkan data-data yang harus support atau mendukung statementnya kita. Nah, maka kalau dalam kajian sejarah, saya rasa basisnya harus sejarah, gitu ya. Basisnya itu harus informasi sejarah. Nah, saya rasa juga hampir sama ya dengan kajian filologi, karena memang bedanya kajian filologi sama kajian sejarah itu biasanya kalau sejarah itu menggunakan data filologi untuk merekonstruksi sejarah, nah sementara kajian filologi itu sekarang filologi plus itu bukan hanya sekedar mengkritik, menghadirkan kritik teks, tapi juga merekonstruksi. Nah, tapi dia secara lebih luas, secara tematik. Nah, saya sih merasa kalau tidak ada yang bisa direkonstruksi, tidak ada sesuatu yang tidak bisa direkonstruksi, meskipun dengan data-data yang minim yang kita punya. Karena apalagi kasusnya filologi, manuskrip, itu anonim, udah pasti anonim. Ini syukur-syukur karena Anda sudah ada pengarangnya. Nah, kalau dalam kajian filologi terkait kepengarangan, itu menjadi clue yang sangat penting untuk menunjukkan bagaimana teks itu menjadi untuk membunyikan teks itu seperti apa. Harus Masuk lewat Zoom atau seperti apa? Ya, juga suaranya. Nah, itu menjadi salah satu kata kunci dari kemana ya itu saja. Karena itu potensi pada masyarakat di mana saya rasa itu pintu masuk Anda untuk membunyikan teks itu, sejarah teks itu, gitu. Yang kedua adalah ada kolofon, nggak ada. Nah, atau misalnya ada nama-nama atau peristiwa-peristiwa penting yang disebutkan oleh teks. Informasi-informasi penting. Misalnya minimal nama siapa yang dirujuk. Misal kalau di manuskrip itu kan di awal itu misalnya kitab ini ditulis misalnya
eh, merupakan syarah dari kitab apa. Artinya silsilah keilmuannya. Biasanya naskah itu misalnya pengarangnya di Padang, misalnya gitu Padang. Ya, Anda di mana? Di Padang. Ada namanya siapa? Habib Salim. Nah, berarti kalau ngomongin Habib Salim, itu ada dua clue. Habib berarti itu adalah konteksnya Arab Peranakan. Artinya ya apa ya? Mahjar, penulis mahjar, penulis imigran gitu ya. Dia pasti Arab Peranakan. Mungkin dia ke Indonesia lalu beranak pinak, maka kemudian dia Habib dan dia bisa jadi kalau di Betawi, tradisi penulisan Betawi menjadi penting tuh untuk Anda masuk kepada rekonstruksi itu. Artinya gini, tradisi penulisan manuskrip di Betawi itu memiliki karakteristik sendiri. Nah, misalnya beberapa Betawi itu memiliki tradisi penulisan manuskrip, misalnya yang komersil. Beberapa orang, apalagi tahun awal 2000, awal 20-an, itu beberapa orang, beberapa penyalin mempunyai perpustakaan pribadi yang dikomersilkan. Misalnya beberapa hikayat nahkoda asik, itu siapa ya? Siapa ya nama penulis hikayat? Dia penyalin, tapi juga ternyata dia memiliki perpustakaan pribadi di rumah yang dia menyewakan manuskrip itu, salinan-salinan itu untuk dia jual, bahkan dia sewakan. Jadi kayak perpustakaan bukan perpustakaan berjalan, apa ya? Rental gitu ya. Rental buku. Nah, tradisi penyalinan, maksudnya Anda harus masuk kepada bagaimana tradisi penyalinan atau tradisi penulisan manuskrip itu di Betawi itu seperti apa. Anda sudah ada beberapa literatur terkait itu. Sehingga Anda nanti bisa mengklasifikasikan bagaimana posisi Habib ini. Nah, kalau dalam tradisi Arab Peranakan di Betawi, itu Habib ini posisi dia dalam masyarakat seperti apa? Apakah dia sebagai apa? Di Jembatan Limo bukan? Jembatan Limo. Jadi di Betawi itu dia punya spot-spot atau ya, spot-spot atau daerah-daerah khusus yang memang terkenal dengan budaya literasinya, gaya pengajaran Islamisasi di situ, sehingga Habib itu pasti akan kita bisa menelusuri silsilah keilmuan Habib itu menginduknya ke siapa di dalam tradisi keilmuan, jaringan, kalau kalau bahasa Arab itu kan jaringan keilmuan ulama di Betawi itu siapa aja. Nanti Anda bisa mengerucut kepada beberapa nama tuh. Nah, dulu juga saya begitu. Malah manuskrip yang disertasi saya itu tanpa ada nama. Hanya saja di halaman depan itu tercatat ada tulisan Latin dalam bahasa Belanda yang kurang lebih artinya adalah bahwa manuskrip ini dijual pada tanggal sekian dengan harga berapa pound sterling ya, bukan pound sterling ya, apa kalau Belanda itu mata uangnya itu dengan ya Belanda itu ya, disebutkan harganya. Nah, terus kepada siapa dijualnya, lalu kemudian si penjualnya itu tertulis namanya. Jadi dia menyalin untuk dijual. Setelah ditelusuri, ternyata dia terhubung dengan satu yang di Jembatan Limo yang saya bilang itu. Kalau dari situ naik kereta itu ya, saya wawancara ke beberapa, ternyata memang di situ tradisi itu memang pada awal abad 20 itu hidup gitu. Jadi tradisi penyalinan, memang ada satu nama di kampung itu yang apa namanya? Yang yang orang sudah tahu bahwa dia memiliki kapasitas yang melebihi orang-orang lain di sekitarnya, sehingga dia dipercaya untuk menjadi penyalin dan lain sebagainya. Nah, itu tuh nggak bisa dipisahkan tuh. Jadi tugas kita tuh merekonstruksi yang kayak gitu-gitu. Jadi semua clue, termasuk kalau dalam kajian filologi itu bahasa yang digunakan itu juga menjadi salah satu pintu masuk untuk melihat apakah naskah ini misalnya di dalamnya itu banyak menggunakan Melayu, bahkan bukan Melayu Betawi, misalnya Melayu Sumatera. Sumatera itu luas. Melayu Padang, Melayu Aceh, Melayu Palembang, atau Melayu apa nih? Dari bahasa kita bisa lihat nih bahwa oh ini aslinya ini adalah naskah Sumatera yang dibawa ke Betawi, yang dibawa ke Jakarta untuk diperjualbelikan gitu. Jadi kita yang merekonstruksi itu. Nah, tugas saya rasa tugas sejarah juga mencari tahu itu.
merekonstruksi dari data-data ya, dari nama, dari tahun, dari apa ya, bahasa, dari, nah itu kemudian kita hadirkan dan kita hadirkan untuk merekonstruksi temuannya kita, jawaban penelitian kita gitu. Itu sih, itu memang persoalan yang hampir sama ya kalau sejarah sama filologi, karena kita basisnya sama-sama merekonstruksi sejarah ya. Karena sesuatu yang anonim kita nggak tahu benar nggak, selama argumentasi kita ilmiah. Kalau kata di bidang hukum kita dapatnya, kalau salah dapatnya 1 pahala, kalau kita benar 2 lah intinya. Nah di ilmu juga begitu sih saya rasa, selama datanya kita berbasis pada data-data yang ilmiah, jadi bukan argumentasi subjektif, tapi ada basis-basis data-data ilmiah. Dan kalau sejarah tentu saja Anda harus data-data sejarah yang Anda hadirkan begitu. Saya rasa Anda coba lihat tradisi kepenyalinan manuskrip Betawi, mungkin itu akan bisa mengantarkan Anda pada nama yang tadi itu gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Alfa. Ini di ada data yang mengatakan ini bertanya data sejarah pertama dari Assalamualaikum. Izin Ibu, terima kasih banyak atas pemaparannya. Ya. Ibu, saya Tata dari Ibu Bapak, saya Tata dari AFI, Fakultas Usudin. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, dalam kita mengenal pendekatan fenomenologi itu lebih kepada kajian penelitian lapangan. Nah, apakah pendekatan fenomenologi itu dalam kajian perpustakaan itu gimana Bu caranya? Ya. Kan biasanya pendekatan fenomenologi kita lebih kepada wawancara, seperti itu yang mendalam langsung ke pengalaman objek penelitian kita. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ingin menggunakan pendekatan fenomenologi tapi pada bidang kajian perpustakaan itu bagaimana ya? Oke. Ini hampir sama pertanyaan Faisal, coba kita baca ya. Izin bertanya, penelitian saya kan jenisnya kualitatif dan studi lapangan. Untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam terhadap responden, bagaimana untuk mencapai data-data yang akurat dan bagaimana trik jika responden tidak mau terbuka dan sulit untuk menjawab. Nah, ini perlu kalian ini. Iya, tergantung. Iya. Ya, menarik ya penelitian Saudari Tata. Memang salah satu pendekatan dalam kualitatif itu adalah fenomenologi. Nah, lagi-lagi dalam penelitian Anda itu tadi kita harus kembali kepada data. Data Anda yang ingin Anda capai atau pertanyaan atas penelitian Anda itu terkait datanya itu Anda bisa dapatkan dari penelitian lapangan atau literatur ya, kepustakaan. Nah, dalam penelitian kualitatif Anda juga bisa menggunakan 2 pendekatan sekaligus atau 2 metode sekaligus, yaitu penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Sama-sama bisa digunakan. Bahkan Anda bisa di-mix, bisa digandeng dua-duanya sekaligus kita gunakan. Nah, hanya saja misalnya mana yang sumber data primernya itu Anda dapatkan dari studi kepustakaan atau studi lapangankah gitu. Nah, biasanya kalau dalam penelitian yang fenomenologi, etnografi, ya, antropologi, itu biasanya Anda menggunakan sumber data primernya itu harus menggunakan lapangan gitu ya. Nah, sementara data-data yang mendukung argumentasi Anda dalam analisis data Anda, baru Anda gunakan metode kepustakaan. Jadi itu bisa berjalan seiringan. Namun Anda harus melihat kebutuhan data Anda tuh seperti apa. Kalau data primernya itu adalah ya kayak tadi ya, misalnya Anda ingin melihat bagaimana fenomena di masyarakat, berarti kan lapangan yang menjadi sumber data primernya gitu. Sementara yang lain kajian kepustakaan itu menjadi sumber data sekunder untuk memperkuat gitu, untuk memperkuat penelitian Anda. Jadi beriringan aja gitu. Jadi terkait penelitian lapangan dan kepustakaan itu bisa kita gabungkan, bisa kita gabung sekaligus sesuai dengan kebutuhan data yang kita akses, seperti itu ya, Saudari Tata.
Nah, lalu kemudian untuk Saudara Faisal. Nah, ini memang Baik Ibu, terima kasih. ya sama-sama. Semoga ini ya membantu ya. Kemudian untuk Saudara Faisal, ini memang apa namanya? Ini ya yang khas dari apa penelitian lapangan ya. Banyak tentu saja data di lapangan itu tidak semudah Anda mengambil, tidak semudah itu Anda dapatkan ya. Perlu pendekatan-pendekatan yang baik bersifat subjektif gitu ya. eh, Pendekatan pribadi dan lain sebagainya. Kalau apalagi kalau datanya Anda susah untuk masuk ke sebuah kayak gini. Misalnya kalau Anda mau melihat bagaimana apa ya, pernah yang sampai sekarang itu agak susah dia masuk tentang ideologi nih anak-anak BIB juga atau nggak tahu deh semester 3 yang ideologi ya teman Anda ya ideologi PKS ya politik PKS gitu apa sih nah itu juga terorisme juga susah tuh bagaimana tuh pergeseran misalnya mau melihat bagaimana pergeseran tafsir itu ya hadis hadis gimana Anda mau sementara datanya itu ada di lapangan Anda mau melihat misalnya bagaimana ideologi atau pergeseran kecenderungan pemahaman hadis teroris gitu. Oh, kita bisa ngobrol sama teroris aja pertama dari kita kita aja mungkin udah ngeri ya. Maksudnya secara psikis kita udah waduh gimana? Nah, terus belum lagi orang-orang mantan-mantan napi teroris itu kan banyak yang apa? Inklusif ya. Dia tertutup gitu. Eksklusif. Oh ya, eksklusif. Dia eksklusif sekali, agak susah diajakin ngobrol. Gimana kita bisa melihat pemahaman keagamaannya dia kalau dia bersifat tertutup? Nah, itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang bukan hanya cukup sekali dua kali kita bisa masuk ke mereka, ke narasumber-narasumber yang seperti itu. Butuh misalnya trik-trik khusus yang memang trik-trik itu ya kita harus melebur ya biasanya kita harus melebur kita datang sekali dua kali nggak boleh bersifat mengajari gitu-gitu jadi jangankan kita peneliti apa ustadz-ustadz yang dihadirkan di penjara untuk mengajak mereka apa berbicara lagi untuk keluar dari paradigma terorisme itu aja susah gitu apalagi kita yang ujuk-ujuk datang tiba-tiba mau mengadakan wawancara gitu agak pasti akan susah maka itu harus memiliki keahlian khusus ya untuk yang seperti itu pendekatan khusus kita datang bisa jadi pertemuan pertama kita nggak bisa langsung ngomong mau wawancara nggak bisa kita langsung wawancara di pertemuan pertama kita perlu datang ke kedua ketiga dan selanjutnya baru pada pertemuan keberapa data-data itu keluar. Itu sudah biasa ya. Dan itu tantangan dari penelitian lapangan. Atau misalnya kalau kita yang tadi misalnya ideologi PKS terkait apa? Kan susah. Masa partai politik buka aibnya sendiri? Kan nggak mau dia. Nah, gitu. Artinya Anda perlu menyampaikan juga misalnya terkait dengan keterbatasan data yang Anda akses. Itu juga penting, jujur di dalam menghadirkan data, makanya dalam penelitian itu ada rekomendasi ya. Nah, rekomendasi itu adalah kemungkinan-kemungkinan penelitian lanjutan bisa Anda lakukan karena Anda memiliki keterbatasan untuk mengakses itu. Begitu. Ya. Semoga membantu ya, Faisal ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nah, ini benar. Faisal ini yang ini ya, kemarin ini ya, kayaknya PKS ya Anda ya. Ini benar nih dia. Susah dia. Ah, ke Bali. Oh, halal. Saya halal Bu di Bali Bu. Iya. Banyak sekali nih yang ke lapangan soalnya semester 3 ini. Kita kasih satu kali kesempatan lagi ya untuk teman-teman mungkin masih ada yang tanya ya silakan ini ada remas model ini kan model. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bukan pertanyaan yang mendalam Bu, karena tadi mungkin sudah banyak dijelaskan soal hal teknis dan saya rasa itu sudah komprehensif, sangat komprehensif dijawab oleh Ibu. Tapi saya ingin sedikit meminta pencerahan Bu atau tanya Bu soal kira-kira bagaimana membuat penelitian atau membuat suatu proposal di mana proposal kita itu mudah diterima ataupun mudah lulus dalam ujian-ujian.
Nah, kira-kira penelitian yang benar dan baik, proposal yang benar dan baik menurut Ibu Rizky, kira-kira ukuran-ukuran Ibu itu seperti apa ya, Bu? Supaya apa ya kita bisa memperhatikan hal-hal yang bisa mempermudah langkah untuk menyelesaikan itu, Bu. Itu aja, Bu. Iya, ini kalau mau ini belum lihat dari mana, bisa dijelaskan. Iya, betul. Ini anak-anak Iya, iya. Ini yang kemarin ujian proposal ya kamu ya? Enggak, Bu, hanya nonton, Bu. Oh, wah, hanya nonton. Semester Saya berapa? semester 1, Bu. Saya menyaksikan, Oh iya. Bu. Saya Familiar tapi menyaksikan. kamu mukanya. Iya, Bu, sering di SPS, Bu. Ini ya, menanti ilham di SPS. Ya, saudara Multil ya. Sebenarnya proposal yang pasti akan diterima itu adalah ketika proposal itu menunjukkan permasalahan yang jelas. Itu aja intinya, permasalahannya jelas. Permasalahan bisa jelas itu dari mana? Nah, itu tadi. Dari bagaimana Anda menempatkan penelitian Anda itu memberikan kebaruan, ya, tidak mengulang lagi dari apa yang sudah dilakukan oleh orang. Jadi cara kita menghadirkan kebaruan itu apa? Yaitu dengan cara mengkaji literatur pendahuluan, ya, mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang juga sudah membahas atau menyoal tentang topik yang akan kita bahas. Lalu kemudian kita klasifikasikan, kita catat temuannya ya, tadi kan kita catat temuannya, kita klasifikasikan sehingga muncul tuh terlihat jelas masalah mana yang belum dibahas sama orang, lalu kita hadirkan argumentasi terkait topik itu dan kita narasikan atau kita argumentasikan dengan apa namanya, dengan menunjukkan apa ya, menunjukkan permasalahan penelitian yang memungkinkan akan kita bahas. Itu aja. Jadi sebenarnya proposal yang baik itu adalah ya proposal yang permasalahannya itu jelas. Permasalahan yang biasa kita temukan itu, yang biasa mahasiswa sulit itu adalah ketika dalam proposal permasalahannya itu nggak ada, ya. Jadi masalah penelitian itu nggak ada, tiba-tiba rumusan masalah itu Anda adakan sehingga permasalahan Anda hadirkan dalam rumusan masalah itu menjadi tidak urgent untuk Anda selesaikan, untuk Anda jawab. Nah, jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang menunjukkan masalah. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan masalah. Itu kan yang menjadi kesulitan peneliti itu adalah ketika bagaimana mendapatkan masalah. Nah, masalah hadir adalah dengan cara kita melihat berbagai penelitian yang juga mengkaji topik yang sama. Sehingga kita akan terinspirasi ya. Kita akan terinspirasi dari temuan-temuan terdahulu terkait dengan topik yang kita kaji. Nah, sehingga kelihatan tuh bagian mana bolong yang belum pernah dibahas sama orang. Nah, kalau definisi permasalahan, saya rasa sebelumnya sudah dijelaskan ya. Masalah itu adalah ketika adanya ketidaksinkronan antara realita dan teori yang Anda kaji. Misalnya dalam teori begini, tapi tiba-tiba Anda melihat fenomena di masyarakat seperti ini gitu. Kayak misalnya tradisi apa ya? Tradisi misalnya di masyarakat Anda menemukan misalnya fenomena kalau kajiannya antropologi atau budaya, misalnya Anda menemukan misalnya ya perkawinan itu misalnya menggunakan wali, terus tiba-tiba di masyarakat loh adat budaya apa hukum adat kok membolehkan misalnya tidak menggunakan wali, berarti kan apa yang Anda pelajari dengan kenyataan itu berbeda, lalu itu menjadi masalah. Nah, itu jadi permasalahan itu muncul dari bagaimana Anda merespon fenomena, ya, ada kesenjangan antara teori dan realita, lalu Anda masuk kepada siapa saja yang sudah mengkaji ini. Nah, Anda hadirkan tuh argumentasi terkait dengan bagaimana misalnya tarik menarik atau apa ya, dinamika antara perkawinan antara hukum adat dan hukum Islam. Tuh, kalau kajian hukum itu kan jelas tuh ada tarik menarik tuh antara hukum adat dan hukum Islam. Nah, lalu di mana bolongnya atau di mana apa distingnya ya? Nah, itu sebenarnya.
Kuncinya membaca sih. Kuncinya membaca literatur terdahulu itu aja. Memperkaya bacaan Anda dari penelitian-penelitian terdahulu yang setopik dengan pembahasan Anda. Itu aja sebenarnya. Ya, Muzil ya. Mumpung masih semester 1, coba diperkaya ya. Jadi bukan hanya saja melakukan apa namanya nge-save artikel saja, tapi juga dibaca, itu intinya. Dan dalam membaca artikel, kuncinya yang harus Anda pegang itu temuannya apa? Temuan dari artikel itu apa? Itu ya yang harus Anda ketika baca artikel itu harus jelas tuh, ini temuannya apa? Ya, itu. Bu, Semua membantu Bu, ya, Muzil ya. kasih banyak Bu. Ini sangat mencerahkan Bu. Kemudian dengan ini ya mungkin yang terakhir ada kata-kata penutup. Siapa saya? Tadi udah banyak banget. Ya, semangat ya. Meneliti itu meneliti itu saya rasa problem ini ya, membaca bagaimana tradisi ya. Tradisi membaca dan tradisi merespon persoalan itu aja. Penelitian itu terkait tradisi kita membaca, tradisi kita menulis, dan tradisi kita dalam merespon persoalan. Sejauh ini kenapa banyak kita gagap ya? Kita gagap ya karena kita tidak terbiasa. Nah, makanya untuk bisa dulu juga saya mengalami hal yang sama dengan yang Anda lakukan. Saya baru mengerti bagaimana merespon masalah itu ya dari saya menulis dan saya membaca artikel terdahulu. Saya bisa menemukan masalah, saya bisa menganalisis itu dari tradisi membaca kita, dari tradisi kita merespon, mengkritisi fenomena yang kita hadapi gitu ya, yang kita baca, yang kita respon gitu. Nah, jadi persoalan meneliti itu persoalan budaya ya. Nah, mumpung masih semester 1, semester 3 budayanya dibangun, makanya budayanya dibangun. Dan budaya kritisnya saya rasa juga dibangun. Jadi jangan hanya deskriptif. Persoalan kita itu adalah terjebak dalam paradigma deskriptif. Nah, sementara apa ya? Kelas S2 itu bukan hanya memaparkan, bukan hanya sekedar menguji, tapi bagaimana cara kita merespon dengan secara kritis dan analitis fenomena, semua fenomena. Kalau orang hukum ya fenomena hukum, kalau orang sastra budaya, sastra bahasa ya fenomena berbahasa dalam teks dan dalam sastra. Kalau orang filologi ya fenomena teks manuskrip kuno, orang sejarah fenomena. Jadi bagaimana cara kita merespon? Jadi mulai dari awal ya kita harus membangun tradisi itu. Dan saya rasa memang forum ini menjadi bagus sekali untuk merespon kegelisahan kita. Ya saya sih senang sekali ya Pak Swendi bisa terlibat di forum ini. Insya Allah ke depan. Sayangnya di BIB ini nggak ada anak sastra Pak. Jadi saya tidak bisa sharing nih. Nggak ada anak sastra. Saya bilang ini BIB nggak ada anak sastra. Kalau LPDP, kalau PMLD ada tuh beberapa ya 2 atau 3. Jadi saya banyak sharing tuh dengan anak-anak sastra. Kalau di sini ya semua topiknya rata-rata mayoritas sekarang itu hukum sama ekonomi ya. Hukum ekonomi ini sejarah ada satu tuh. Saya kemarin ikut juga tuh menyimak apa namanya presentasi yang di hotel ya. Ya kan Anda presentasi ya, kajian manuskrip itu. Ya, semoga sukses semua penelitiannya, bisa lulus pada tepat waktu. Ini sudah semester 3. Saya rasa semua harus lulus. Yang belum, saya rasa yang angkatan ini satu lagi yang belum ujian ya. Tolong, mana nggak ada juga di sini ya. Aduh, salam ya. Segera ujian dan selanjutnya saya tunggu semester depan untuk maju di WIP. Oke? Sukses semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik semuanya. Jadi ada yang apa ya? Masih ada yang bertanya tapi mohon maaf untuk kesempatan kali ini karena waktu terbatas dan kegiatan lain lagi. Dan teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa ditanyakan untuk minggu yang akan datang. Nah, sekian saya wawancara, mohon maaf dari awal hingga akhir apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.